Orang-orang ilmiah ini, orang ingin sumbangsi ilmu pengetahuan mereka. Jangan dizolimi. Apalagi dari Dr. Andes ke insinyur. Wah, ada dua. Dari wali kota Dr. Andes, tahu-tahu gubernurnya ke atas insinyur. Nah ini cobalah artinya. Dalam hal ini kami menyatakan ya, kita harus melakukan atau menggunakan ahli digital forensik yang netral dan yang seimbang. Ya, nanti Dr. Rizwan akan menyampaikan kenapa kami keberatan kalau hanya ahli digital forensik dari kepolisian. Ya, gitu. Ini minimal harus ada ahli digital forensik yang netral atau kalau perlu internasional yang ada. Waktu datang katanya Jokowi pakai mobil yang belum bayar pajak. Ya, iya. Dan katanya itu rental. Ya, nama sebuah perusahaan. Bohong lagi dia. Bohong lagi. Setelah diteliti, perusahaan itu adalah perusahaan atas nama Kahiyang Ayu. Anaknya. Istrinya Bobi. Istrinya Bobi. Jokowi ini bukan hanya harus diadili ya, tapi harus dipenjara dan diasingkan. UGM sudah 2 kali tidak datang menghadiri di PN di sidang mediasi Pengadilan Negeri Solo atau Surakarta, Mas? Apa? Solo sama. Ya, Pengadilan Negeri Solo. Karena sekarang kalian seperti tisu untuk mencebok Jokowi, kotorannya Jokowi. Sadis betul tisu. Loh, kan kita dapati berapa kali mereka memasukkan dokumen, Bang. Ada satu nama dosen pembimbing, 2 tanda tangan berbeda. Tanda tangannya beda. Nanti yang tersisa percaya Pak Joko Widodo tinggal bazirnya. Bahwa Bapak Joko Widodo melakukan suatu press conference ya, walaupun mungkin tidak resmi, dan menyebutkan selain nama Bang Roy Suryo, kemudian Risman Hasiholan Sianipar, dan Dr. Tifauzia Tiasuma, itu ada 2 nama, yaitu ES ya, tapi tidak pakai nama langsung, karena inisial saja, dan K. Itu saya sudah bisa menebak itu adalah saya. Ya, langsung aja kita awali dengan pendatangan kuasa yang akan dimulai dari Dr. Roy Suryo. Agar bisa menandatangani. Ya. Silakan media untuk. Ya. Kasih, Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Subhanahu wa taala dan dengan keinginan kita semua ya untuk tetap menegakkan kebenaran. Jadi saya mulai menandatangani ini dan terima kasih kepada TPUA yang telah menginisiasi surat ini ya gitu, surat kuasa, dan juga terima kasih kepada teman-teman lain yang juga akan membela kami. Jadi istilahnya ini kami semua bergerak bersama dan dengan nama Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih. Ya. Satu lagi. Ya, Rismon. Selanjutnya Dr. Rismon Sianipar. Kata pengantarnya idem saja ya. Ya. Sudah diwakili oleh Pak Roy. Ya, sebenarnya. Terima kasih atas tim TPUA yang dipimpin oleh Bang Profesor Egy Sujana. Iya, terima kasih. Supaya Jadi tidak ada yang lain selain Pak Dr. Egy Sujana. Pak Profesor sehat selalu. Amin ya Allah. Terima kasih Brother Rizmon. Ya. Ya, oke. Kemudian Profesor Dr. Haji Egy Sujana juga ikut menandatangani kuasa karena beliau terakhir dilaporkan oleh Jokowi. Inisial ES. Lalu apa? Jangan-jangan ES yang lain. ES siapa, Bang? Elvi Sukaisi. Iya, suka goyang masyarakat Elvi. Bu Elvi jangan tersinggung ya. Ya. Tapi ini anomali brother semua. Ya, Saya advokat itu punya imunitas. Pasal 16 dari Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003. Dijelaskan amat sangat jelas bahwa advokat tidak dapat digugat perdata, tidak dapat dituntut pidana ketika menjalankan pembelaan kepada kliennya. Dalam konteks ini saya membela yang namanya Bambang Tri, Gus Nur, Muslim Arbi, kemudian Dr. Taufik, Hatta Taliwang, itulah dan Rizal Fadilah. Nah, itu prinsipal. Saya sedang membela dia dalam mencari segala macam bukti-bukti untuk pembelaan, termasuk melakukan pengaduan kepada Mabes Polri tanggal 9 Desember. Ya, 2024. 2024. Ini udah kurang lebih sekarang 5 bulan lalu lah. Sudah mulai proses. Bahkan jalan. Nah, alhamdulillah pihak kepolisian saya acungkan jempol sudah mulai proses. Tapi kelamaan 6 bulan. Giliran Jokowi baru sehari udah diproses. Nah, itu tidak sesuai dengan pasal 27 ayat 1 UUD 45.
bahwa setiap warga negara berkesamaan kedudukannya di depan hukum dan pemerintahan tanpa kecuali. Kenapa si Jokowi dikecualiin? Tapi saya tanda tangan juga lah. Bukti taat hukum. Begitu Michael Sinaga. Kalau ini tanda tangannya asli Pak ya? Asli. Ijazah juga asli saya. Ada tunjukin, Pak. anugerah profesornya juga ada. Saya asli. Saya dulu caleg PKS. Dia pernah caleg. Nggak mungkin nggak diverifikasi oleh KPU. Nggak mungkin nggak diverifikasi oleh partainya sendiri. Makanya PDIP juga bikin mesti penjelasan kenapa PDIP gimana Baik memverifikasi. pemirsa, kita saksikan bersama Profesor Dr. Egy Sujana menandatangani pemberian kuasa. Jadi selama ini beliau menerima surat kuasa, hari ini beliau menandatangani surat kuasa untuk dikuasakan. Satu lagi Kurnia on the way, Kurnia. Saya bacakan ya sambil menunggu yang lain. Saya bacakan. Pengacaranya diwakili oleh saya dengan Pak Azam. Ya, ada di sini pengacaranya. Tanda tangan juga. Tekan dulu. TPWA akan ditandatangani langsung oleh Bapak Azam Khan dan Damai Hari Lubis. Silakan dari Pak Damai yang paling pojok. Kemudian Pak Azam. Ini penerima kuasa. Ya. Saya baca dulu, jangan main teken aja. Nanti, waduh. Pemberi kuasanya adalah Dr. Roy Suryo. Dr. Rismon Hasyanipar. Balige. Nggak ada Balige. Dr. Tifauzia Tiasuma. Ini orangnya belum ada. 4. Profesor Dr. Haji Egy Sujana SH MSI. Saya teken. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan harus pulang mereka pada panggilan hari pertama. Tidak ada alasan penahanan. Tidak ada penahanan. Harus pulang. Wajib pulang. Pertanyaannya kalau tetap ditahan. Lawan. Itu kontradiktif, akan memancing gelombang-gelombang lain yang bisa menyasar kepada orang-orang yang tidak bersalah. Justru yang bersalah itu harus dikejar lebih dulu karena sudah dilaporkan dan banyak membuat kegaduhan. Banyak membuat kegaduhan di media sosial. Bukan Dr. Roy dan kawan ini. Asal mulanya adalah dari siapa kita semua tahu. Kalau mau sebut namanya boleh. Lanjut, setelah Bapak Damai Hari Lubis akan ditandatangani oleh Bapak Azam Khan sebagai kuasa hukum yang juga sekjen dari TPWA. Silakan Bang Azam. Bisa saya bacakan Bang Azam? Jadi ini akan saya bacakan surat kuasa yang bertanda tangan di bawah ini. 1. Bapak Dr. Roy Suryo. 2. Bapak Dr. Rismon Hasyanipar. 3. Dr. Tifauzia Tiasuma. 4. Profesor Dr. Haji Egy Sujana SH MSI. Dan yang menerima kuasa adalah 1. Bapak Haji Damai Hari Lubis SHMH. 2. Bapak Azam Khan SHMH. 3. Bapak Haji Rizal Fadila SH. Dan lain-lain nama advokat selaku penerima kuasa terlampir. Jadi ada banyak penerima kuasa, tapi diwakilkan oleh ketiga penerima kuasa yang nantinya akan disampaikan pada lampiran. Khusus untuk mendampingi para pemberi kuasa sebagai terlapor dalam pemeriksaan di Polda Metro Jaya atas laporan saudara Joko Widodo dengan nomor yang belum diketahui, yang dilaporkan atau disampaikan pada hari Rabu tanggal 30 April 2025 di Polda Metro Jaya atas nama pelapor Joko Widodo. Demikian kuasa ini diberikan oleh pemberi kuasa dan diterima oleh penerima kuasa selaku advokat untuk dapat digunakan secara hukum, melakukan pembelaan hukum sesuai ketentuan hukum dan semua undang-undang yang berlaku termasuk Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat.
Semuanya sudah ditandatangani oleh pemberi kuasa dan sudah ditandatangani oleh penerima kuasa. Saya lampirkan untuk disampaikan di depan media. Ini tanda tangan dari Bapak Roy Suryo, kemudian ada Dr. Rizwan Sianipar dan Pak Egy Sujana ya. Oke. Halaman pertama adalah lembaran nama. Lembaran kedua penandatanganan. Dan lembaran ketiga itu adalah tanda tangan penerima kuasa. Jadi diterima langsung oleh TPUA di bawah komando Bapak Hari Damai Lubis. Damai Hari Lubis, DHL ya. Ini. Ya, oke. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan dengarkan pembacaan surat resmi dari TPUA terkait adanya laporan dari Joko Widodo di Polda Metro Jaya pada tanggal 30 April 2025. Untuk itu kepada Bung Michael silahkan bacakan di depan media. Silakan Bu. Oke, pertama-tama kembali lagi saya Michael Sinaga dari Sentana Podcast. Dan hari ini saya diberikan kepercayaan oleh Pak Egy Sujana dan tim TPUA untuk membacakan sebuah surat yang sudah dilayangkan kepada Presiden Republik Indonesia dan kepada saya bacakan semua ya, DPR RI, DPD RI, Menko Polhukam, Kapolri, Kejaksaan Agung, kepada pers dan untuk arsip. Ditandatangani oleh Prof. Egy Sujana selaku Presiden TPUA dan Azam Khan selaku Sekjen TPUA. Keduanya ada di sini. Jadi saya bacakan surat tersebut yang isinya. Dalam hal adanya laporan polisi dari Joko Widodo tertanggal 30 April 2025 di Polda Metro Jaya. Isinya 1. Baik laporan ke Polres Metro Jakarta Pusat atas RS mungkin ini ya, 2 RS-nya ya. T saudara kembar dan RF ini dirahasiakan sama maupun RS, T, ES dan K seluruhnya berkaitan dengan dugaan ijazah palsu UGM Joko Widodo terkait dengan kunjungan TPUA ke UGM dan Solo atau Surakarta, Jawa Tengah untuk mencari informasi, klarifikasi maupun verifikasi skripsi dan ijazah Jokowi. Oleh karenanya, harus selesai dulu pembuktian asli atau palsunya skripsi dan ijazah Joko Widodo, baik dari hasil forensik maupun ada putusan pengadilan tentang keaslian ijazah Joko Widodo dengan 2 gelar yang berbeda, Doktorandes dan Insinyur. Selanjutnya kami belum pernah membaca dan mengetahuinya saat di tahun 1980 ada calon mahasiswa yang bernama Joko Widodo mendaftar di UGM. Apalagi nama Joko Widodo diterima di UGM khusus teknologi kehutanan menurut yang bersangkutan. teknologi Kayu ya Pak ya? Teknologi kayu. Nggak ada katanya jurusan itu ya Pak ya? Kedua, TPUA telah membuat laporan berupa pengaduan masyarakat ke Bareskrim Mabes Polri yang diterima di tanggal 9 Desember 2024 dengan lampiran 1 bundel putusan pengadilan. Lalu mengajukan 9 bukti tambahan pada tanggal 20 Maret 2025, 1 bukti tambahan pada 7 April 2025, dan 4 bukti tambahan pada 22 April 2025. Kemungkinan ini karena setelah UGM ya Pak ya? Ada bukti-bukti tambahan ini. Ketiga, atas laporan pengaduan dugaan skripsi dan ijazah palsu Jokowi dengan terlapor teradu Jokowi sebagai pelaku plagiar dader, dugaan pembuatan skripsi palsu, serta Jokowi sebagai penyuruh doen plagiar atau penyerta mede plagiar. Wah, ini bahasanya bahasa pengacara sekali. Bahasa hukum. Untuk pembuatan yang diduga ijazah palsu, ini harus diproses terlebih dahulu sebelum pemeriksaan delik pencemaran nama baik dan fitnah
pencemaran nama baik 310 KUHP, 27 Undang-Undang ITE, dan fitnah pasal 311 KUHP atau lainnya termasuk penghasutan 160 KUHP. Harus ada pokok pidananya suatu perbuatan pidana saat penghasutan terjadi. Keempat, telaah saintifik Dr. Rismond yang sudah hadir di sini, baik font Times New Roman yang belum ada atau digunakan tahun 1985, demikian juga dengan operating system Windows yang baru digunakan 1992, menyebabkan lembar pengesahan skripsi Joko Widodo terindikasi kuat palsu. Belum lagi format tanpa penguji, kapan diuji, siapa dekan sesungguhnya, serta pembimbing apakah Prof. Ahmad Sumitro atau Kasmujo, sebagaimana yang diakui Joko Widodo. Dalam skripsi tidak ditemui nama Kasmujo. Kelima, demikian juga gelar Prof. Ahmad Sumitro yang doktor dalam naskah skripsi dan profesor dalam lembar pengesahan. Lalu dokumen dari Aida Greenberry, putri Prof. Dr. Sumitro yang berbeda, Soemitro dan Sumitro, dengan tanda tangan yang nampak beda, membuat keyakinan dan dipastikan bahwa lembar pengesahan skripsi Jokowi adalah palsu. Artinya skripsi Jokowi palsu, bagaimana bisa ijazah menjadi asli? Juga sebelumnya TPUA telah jalani persidangan pidana di PN Surakarta atau Solo. Ternyata ijazah SMA-nya Joko Widodo yang asli tidak ada atau tidak pernah ada diperlihatkan, kecuali fotokopi yang diberikan kepada kami TPUA. Lalu bagaimana mungkin tanpa ijazah aslinya kok bisa masuk penerimaan mahasiswa baru UGM? Nah, ini nanti kita tanyakan kepada narasumber kita semua di sini. Ijazah SMA enggak? Keenam, Bisa diterima di universitas. untuk ijazah yang dinyatakan dan disebarkan sebagai asli oleh seorang kader PSI, maka berdasarkan analisa Dr. Roy Suryo dengan metode error level analysis dan face recognition atau face comparison, maka diduga kuat foto di dalam ijazah Jokowi bukanlah foto Joko Widodo, tetapi foto Dumatno Budi Utomo, yaitu sepupu Jokowi atau Dirut PT Toba Bara Energy milik Luhut Binsar Panjaitan. Demikian juga dengan cap merah yang berada di bawah foto menandakan itu sebagai foto tempelan. Dr. Rismond menguji dengan metode RGB, red, green, blue, dan ijazah Jokowi di UGM diduga sangat kuat palsu. Ketujuh, atas dugaan kuat palsunya skripsi dan ijazah Jokowi, maka pembuktian hukum harus dilakukan oleh lembaga yang kompeten, yakni Bareskrim Mabes Polri. Skripsi dan ijazah harus disita oleh penyidik terlebih dahulu. Jokowi harus mempertanggungjawabkan pemalsuan dan atau penggunaan dokumen palsu melalui pemeriksaan di kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan. Kedelapan, Egy Sujana alias ES dan Kurnia Trirayani disingkat T, mungkin K mungkin ya. Salah ketik ini. Disingkat K. Sebagai advokat, sesungguhnya sedang menjalankan tugas pencarian bukti kebenaran atas dugaan palsu skripsi dan ijazah Jokowi. Karenanya berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 16, konsekuensi logis yuridisnya keduanya ES dan K tidak berhak untuk dilakukan gugatan perdata dan penuntutan secara hukum pidana. Nanti kita minta penjelasan lebih lanjut dari Prof. Egy ya mengenai ini. 9. Pasal 310 KUHP dan 311 KUHP yang mengatur pencemaran nama baik dan fitnah tidak dapat diterapkan kepada ES, K, RS, RS, dan T, karena di samping tidak ada unsur sengaja untuk mencemarkan atau memfitnah, juga belum ada bukti bahwa skripsi dan ijazah Jokowi itu asli. Belum ada audit forensik atas dokumen resmi itu. Mengingat Jokowi adalah pejabat publik, maka mempertanyakan dan meragukan status skripsi dan ijazah bukanlah pencemaran atau fitnah, melainkan wujud dari peran serta masyarakat dalam penegakan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 14 Tahun 2008 mengenai keterbukaan informasi publik. Mungkin Pak Roy nanti akan menjelaskan Undang-Undang keterbukaan informasi publik dan bagaimana ini sebenarnya bisa dipakai di sini.
10. Pasal 27A Undang-Undang ITE mengenai pencemaran nama baik harus dilakukan sengaja dan untuk perseorangan. Jokowi dikritik, dikejar skripsi dan ijazahnya karena ia adalah mantan pejabat pemerintah. Bahkan digugat soal ijazah palsu sejak masih menjabat presiden. Kini juga Jokowi masih menjabat sebagai pejabat publik Dewan Pengarah PT Danantara. Pasal 27A maupun 27 ayat 3 Undang-Undang ITE tidak dapat diberlakukan bagi ES, K, T, RS, dan RS. Merujuk pada putusan MK. 11. Untuk pasal 160 KUHP lebih parah lagi, sebab adanya penghasutan itu harus terjadi tindak pidana sebagai kausalitas ujaran hasutan. Putusan MK nomor 7 garis miring PUU strip 7 garis miring 2009 mengubah delik formil pasal 160 KUHP menjadi delik material. RS, RST, dan RF tidak pernah menghasut dan di UGM ataupun Solo tidak terjadi peristiwa pidana. 12. Udah mau habis, tenang aja guys. 12. Joko Widodo dan SBY sekarang diangkat melalui Kepres nomor 30 tahun 2025 tentang pengangkatan oleh Presiden Prabowo menjadi Dewan Penasehat Danantara yang bertujuan memberikan masukan dan nasihat tentang Danantara yang dibentuk 24 Februari 2025. Otomatis Joko Widodo Dewan Pengarah. Oh, Dewan Pengarah Danantara. Berarti salah. Ya, bukan penasehat. Koreksi aja. Dikoreksi. Otomatis Joko Widodo menjadi orang penting di Danantara. Hal ini jelas dengan adanya putusan MK 105 garis miring PUU strip 22 strip 2024 bahwa tidak berlaku terhadap lembaga pemerintah, institusi atau kelompok identitas tertentu. Artinya boleh mengkritik pemerintah dan pejabat tersebut secara otomatis tidak bisa melaporkan ke polisian atas putusan MK tersebut. Yang ke-13 saya bacakan Pak ya. Yang ke-13. Ini tambahan, belum ada di surat. Ya nggak apa-apa lagi. Bahwa menurut pasal 17A UUD 45 melakukan perbuatan tercela, maka Joko Widodo telah melakukan pemalsuan identitas dan ijazah palsunya. Konsekuensinya Joko Widodo tidak berhak mendapatkan kehormatan sebagai mantan Presiden RI ke-7. Juga segala fasilitasnya harus dicabut, termasuk tanah, rumah dinas yang diberikan negara harus dikembalikan kepada negara, termasuk kebijakan hutang dan pajak negara dibatalkan. Untuk itu DPR RI dan MPR RI diminta untuk bersidang istimewa. Dan kemudian keren nggak tuh dampak ijazah? Harus sidang istimewa karena ijazah palsu pertama kali ini. Dan Joko Widodo diproses secara ketentuan hukum yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hormat kami, Jakarta 2 Mei 2025, Prof. Dr. Haji Egy Sujana SH MSI, Presiden TPU. Takbir, Allah Akbar. Luar biasa sekali ini. Ya, jadi Bung Michael, selama ini Pak Prof. Egy Sujana sering menerima surat kuasa, menerima kuasa. Tapi kali ini beliau dilaporkan. Kali ini beliau dilaporkan secara resmi oleh Joko Widodo. Nah, kita mendengarkan dulu. Kira-kira bagaimana pendapat Bang Egy terkait pelaporan yang disampaikan oleh Jokowi. Silakan Bang Egy. Ya, silakan. Kita geser dulu mic-nya. Termasuk Michael Sinaga digeser dulu. itu mic juga. Yang ini kegedean, nggak bisa digeser. Itu mic juga itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, segala puji dan puja hanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara, saya dilaporkan menjadi blessing, anugerah dari Allah. Pertama, menghilangkan seluruh fitnah yang menimpa saya. Kalau fitnah bahasa Sunda aku suka, kajepit gitu.
Ini fitnahnya fitnah keji sekali. Orang nggak melakukan dituduh melakukan. Yang kedua, saya happy. Kalau orang happy, relax menghadapinya, gitu loh mereka. Kenapa harus happy? Disinilah orang nggak banyak tahu. 3 tahun saya pemburu ijazah palsu Jokowi bersama DHL, bersama Azam Khan, bersama Rahmat Imran, bersama Rustam, bersama Ibu Yulia, Ibu Kurnia, Bunda Mary juga ada Bunda Mary Lampung juga. Luar biasa, kita kejar terus. Ada Hani TikToker juga, semua ada, luar biasa. 3 tahun nggak pernah muncul Jokowi. Dengan dia muncul melaporkan, itu kan blessing, bos. Susah membuat dia muncul itu. Dia ngasih surat kuasa kepada Otto. Nah, ini jangan lupa nih, Jokowi saya gugat 2 versi. Versi pertama presiden, debat dengan hakim, hakim mengasih usul jangan jabatan presidennya, karena 2 kali saya gugat dalam pengertian presiden, yang datang jaksa agung, yang datang menteri seknek, walaupun anak buahnya. Ku lawan, gue nggak gugat lo, yang gue gugat Jokowi presiden. Ya kami ini ditugasi, kami ini ya, kita nggak bisa jawab juga kan, dalam arti emang tuh logika struktur kan. Baiklah Pak Hakim, bagaimana saran Pak Hakim? Hakim yang nyarankan waktu itu diganti aja pribadi. Betul semua? Saya gantilah Jokowi pribadi, walaupun dia masih presiden. Karena bagi saya Jokowi pribadi atau Jokowi presiden saat itu existing dia presiden. Ya kalau saya sama aja, itu kan blown aja itu mereka itu. Ketakutan. Tapi izin Pak, itu gugatan itu apakah itu yang dikatakan Pak Yakub Hasibuan dia menangkan? Iya, itu yang dia menangkan. Kapan dimenangkan? Coba, gila itu orang itu. Jadi bukan menang itu ya? Yang bukan menang, apa yang menang orang kita beralih subjek hukum yang kita gugat. Diperbaiki. Makanya baru muncul si Otto. Jadi Otto diberi kuasa, saya lihat juga tanda tangan basah Jokowi. Waktu itu saya gugat terus karena Jokowi nggak pernah bikin tanda tangan, tidak pernah. Malah bikinnya surat tugas kepada Jaksa Agung, kepada Menseknek. Gua nggak anggap di sidang, apa lu tuh siapa, nggak ada urusan sama lu. Gue yang urusan gua bang presiden. Menseknek waktu itu Pratikno ya Pak? Iya, Pratikno. Harusnya Bapak waktu itu udah dapat Pak Pratikno sudah datang ke sidang ya? Enggak yang datang anak buahnya ya? Anak buahnya yang levelnya office boy, gua nggak tahu kali. Oke, siap. Lanjut Pak. Tidak menghina ya, istighfar ya. Tapi nggak leverage dong. Kan gue lawyer, harus yang datang lawyer juga. Gue gugat, tapi saran hakim sangat bijaksana. Oke, ku pindah menjadi pribadi melawan Jokowi dan muncullah Otto. Ketika muncul Otto, dia mungkin sudah styling dengan hakim, terkondisilah semua. Saya dikondisikan mesti maksa sidangnya dengan offline. Ya saya tidak mau kok offline. Ini kan sidang terbuka. Sebelum offline, gimana? ada pernyataan harus disepakati yang tidak mau ditandatangani penggugat. Kan untuk offline perlu disepakati. Si Otto main datangnya ke depan tanda tangan. Sudah disiapkan? Sudah disiapkan. Saya dipanggil, nggak mau saya. Enak aja. Gua nggak sepakat. Nah, logika hukum perdata. Ini perlu dipahami. Ini mau hukum nih. Hukum tertinggi dalam perdata adalah kesepakatan. Jadi jika saya satu pihak yang tidak bersepakat, batal demi hukum dong. Pertanyaan seriusnya, kenapa dijalankan terus? Oke. Penggugat. Kan harusnya kita yang gugat. Dan ini udah tahap ketiga loh. Tahap pertama, gugatan saya cabut karena Bambang Tri dan Gus Dur ditangkap. Maka peristiwa perdata pindah ke pidana. Kalau pidana, beban pembuktian sama siapa? Dua-duanya. Bukan dong. Yang jaksa dan polisi. Dia nangkap. Oh iya betul. Iya, mana buktinya? Minimal 2 alat bukti. Nah, ketika di persidangan 6 bulan loh Michael. Bukan cukup lama, bukan sebentar, 6 bulan. Tiap minggu, tiap hari Kamis saya ingat. Datang ke Solo, ongkos sendiri, semua sendiri. Bagaimana coba kita?
dengan segala kekurangan kita. Tapi Allah tetap beri pertolongan, kekuatan yang dahsyat, nggak akan takut. Karena menurut ilmu hukum juga anomali. Ini udah diprotes oleh DHL. Anomalinya apa? Gus Nur Bambang Tri TKP-nya di Malang, Jawa Timur waktu podcast. Kan mestinya diperiksanya di Malang dong, sesuai dengan TKP. Ini ditangkap di Jakarta. Oke, yang nangkep Mabes. Udah siapa yang bisa ganggu Mabes, ya toh? Maka harusnya periksa di Jakarta. Dipindahin ke Solo coba. Gimana coba? Alasannya memang ada. Saksi-saksi banyak dari Solo. Lah kalau saya menolak juga nggak bisa. Dia udah pidana. Harus laksanakan perintah undang-undang. Nah, jadi dengan suasana yang sungguh sangat terpaksa, kita nggak suka, kita banyak keluar biaya karena di sana kan kita harus bolak-balik dong, minimal nginep sehari, nggak mungkin nggak, belum akomodasinya dan lain sebagainya. Tapi atas izin Allah semuanya bisa dilakukan, dan tibalah saat sidang demi sidang, saat masuk pembuktian, tentu saya tagih dong ijazah aslinya. Apa kata jaksa? Nggak ada bang, saya cuma dapat fotokopiannya. Dapatnya cuma begini. Yang itu kan dilegalisir. Lu kan ngadilin menghadiri tokoh Profesor siapa saya lupa, kalau nggak salah dari UKI, ahli hukum pidana, tentang fotokopi bisa nggak jadi alat bukti? Ya nggak bisa, dia bilang. Dia ceritalah pengalaman, ada mahasiswa saya yang hilang juga, tapi ada laporan polisi. Nah, saya nanya sama polisi lagi, di situ lewat jaksa, Jokowi hilang nggak ijazahnya? Ada laporannya nggak? Kagak ada. Berarti kan nggak hilang dong. Oke? Itu confirm itu. Terus gimana nih? Karena saya nggak puas, gini-gini, jaksa sini, jaksa. Ini kan meja hakim nih. Saya duduk situ, dia duduk sini. Ini jaksa, ini saya. Ke depan semuanya depan hakim. Saya perlihatkan Pak Hakim, gini, ente anggap hakim ya. Pak Hakim, ini ijazahnya fotokopi dan memang dilegalisir. Tapi apakah ini bisa jadi alat bukti? Ya nggak bisa, kata hakim. Jadi gimana Pak Hakim penunjuknya? Yaudah nanti saya catat. Catat apaan? Kok dicatat? Ya. Harusnya kan batal demi hukum sidang itu. Hakim itu memutus, bukan mencatat. Bukan catat. Itu orang cerdas begini. Ya akhirnya kita gimana? Hakim cuma begitu. Nampak sekali hakim telah berpihak kepada jaksa dan polisi. Oke? Duduk bareng lagi. Oke, catat lah, saya percaya deh. Catat Pak ya, nanti putusan akhir lo jangan sampai gue dikalahin gue bilang. Iya dong. Karena udah telak saya menang itu. Dia nggak punya aslinya. Berarti tuduhan hoak, tuduhan menghebohkan masyarakat, tuduhan berita palsu, tuduhan kita menyampaikan tentang ijazah palsu, tidak benar. Yang benar memang nggak punya ijazahnya. Gitu. Akhirnya tiba putusan, tuntutannya 10 tahun. Bayangkan Roy, Simon, 10 tahun itu, aduh, emangnya sedikit. Akhirnya kita gugat terus dalam arti membela yang maksimal, tapi tetap dihukum 6 tahun. 6 tahun. Ini kekeliruan besar. Saya banding. Waktu banding di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, ongkos lagi, apalagi 3 bulan itu kurang lebih, ya toh? Putusannya diturunkin jadi 4 tahun. Menang dong. Menang dong dari segi jumlah. Saya lihat diktum-diktumnya itu. Kenapa kok dikurangi? Ternyata tidak ada pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 46. Tidak ada. Dikesampingkan, diignore, diabaikan. Itu padahal yang tuduhan utamanya tentang ijazah palsu. Justru nggak ada. Yang ada disebut tentang ujaran kebencian dari Undang-Undang IT. Saya kritik lagi itu Pengadilan Tinggi.
Ujaran kebencian itu menurut pasal 56A KUHP itu kan untuk agama. Ya. Ya toh? Untuk agama, untuk apa? Terus di alasannya untuk sara, suku, agama, ras, antar golongan. Coba lu pakai otak, otak lu pakai. Apakah ijazah palsu soal agama? Apakah ijazah palsu soal golongan? Apakah ijazah palsu presiden itu soal ras? Kagak. Tapi kenapa gue dikenain juga pasal tentang ujaran kebencian? Jahat kau hakim lu. Kau bertanggung jawab di akhirat besar nanti. Kau pakai nama Tuhan, demi Tuhan yang Maha Esa. Diputuskanlah kan? Kau bawa nama Tuhan tapi kau penipu. Azab Allah segera datang. Barangkali udah ada yang mati keluarganya itu, gue nggak tahu. Hakim, ya. Kami punya hak untuk mendoakan zolim kepada kalian karena kalian jahat sama kami. Itulah. Akhirnya saya kasasi. Tetap dihukum 4 tahun. Inkrah. Udah maksimal lah saya. Padahal masih ada satu peluang, PK. Udah percuma dong. Logikanya si Jokowi masih presiden. Ya. Hakim lebih takut kepada Jokowi. Jadi Tuhannya si hakim, jaksa, polisi, hakimnya, Tuhannya adalah Joko Widodo. Bukan Allah Subhanahu wa taala kalau dia Islam. Bukan Yesus Kristus kalau dia Kristen. Tapi Tuhannya adalah Joko Widodo. Musyrik nggak diampuni oleh Allah. Oleh karena itu kita pasrah. Tapi pas ingkrah selesai, berarti kan udah punya bukti pasti dong inkrah, putusan pengadilan tinggi dan putusan pengadilan negeri. Itu saya bawa lagi ke pengadilan negeri Jakarta Pusat, bos. Saya gugat lagi yang ketiga saya gugat lagi. Tapi apa jawaban pengadilan? Udah sidang 15 kali, ya, termasuk si Otto datang. Otto datang cuma 2 kali itu, ya tuh. Waktu Otto datang tuh lo udah sebanyak ngomong lo tuh. Nih sekarang saya ngomong, lo bilang ijazah Jokowi asli, mana sampai sekarang nggak ada aslinya. Oh ada bang, belum waktunya aja. Belum waktunya kapan? Sekarang waktunya lo tunjukin. Panggil Jokowi. Nggak ditunjukin juga sampai detik ini. Lo mungkin karena diiming-iming jadi menteri kan bisa juga. Atau dibayar mahal sama si Jokowi kan bisa juga. Lo jual, kok gadai ilmu intelektual. Dan sekarang udah jadi wakil menteri beneran ya? Udah, Anda nggak bisa turun jadi advokat. Makanya dia tugasi anaknya. Yakub. Kurang ajar si Yakub lagi ngomong bahwa 2 kali ngalahin gue. Dari mana? Lu sidang juga nggak pernah. Kok ngalahin kita? Gimana sebenarnya? Itu kan udah kebohongan publik. Harusnya dia telah memberi keterangan palsu di pengadilan. Bapaknya si Otto. Sanksinya 7 tahun. Oke. Tapi nggak ada yang berani laporin Otto sampai sekarang. Saya heran juga nih. Belum. Ya belum ya. Mestinya respon ini pemberani gue demen nih. Jadi gitu Michael. Rahmat dengan hormat. Itulah poin-poin penting seharusnya kita tidak diadili. Karena saya advokat, punya imunitas hukum pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003. Tetapi faktanya tetap dilaporkan oleh Jokowi. Pertanyaan serius saya, Bapak Jokowi yang terhormat, Anda ngerti hukum apa enggak sih? Iya dong. Karena dia telah bersumpah loh waktu presiden 2 kali. Demi Allah, sebagai presiden dan wakil presiden akan menjalankan undang-undang sebaik-baiknya dan seluruh-seluruhnya demi nusa dan bangsa. Itu ada di pasal 9 UUD 45. Sudah diucap, di belakangnya pakai Al-Quran. Kok ini undang-undang sudah ada pasal 16 dari Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003, dia nggak taatin? Kok tetap jadi laporin saya? Ya Allah. Tapi Jokowi, saya happy. Kenapa? Karena banyak fitnah buat saya. Yang kenapa nggak ke Solo, kenapa ini, kenapa pret, nggak tahu dia. Michael, lo tahu panahan nggak? Maksudnya mana? Panahan. Ya. Kalau mau mana jarak jauh supaya sasaran tempat lo tarik nggak, Busur? Tarik. Supaya dayanya lesatnya tinggi kan? Kalau cuma segini, enggak. Apalagi dimajuin, dia kagak berjalan.
Itulah yang saya lakukan. Saya mundur dulu, saya lihat dulu, saya bidik mana kutu kupret, udah ketahuan nih. Sampai dia ngelaporin saya, keluar, baru gue lepasin sekarang sih. Gitu loh. Itu namanya strategi attack. Tapi satu lagi Pak. Apa pertanyaan gue? Kemarin itu kan prosesnya seperti itu karena beliau masih presiden yang dimaksud ini. Sekarang ini kan sudah tidak presiden. Apa mungkin hasilnya ini akan berbeda? Kalau dari pandangan kalau menurut hukum tata negara harusnya berbeda. Oke. Tapi problem seriusnya, saya bertanya kepada Prabowo Subianto yang terhormat, sahabat saya bos dia. Saya 2 kali lawyer dia, 2014, 2019, bahkan saya dipenjara gara-gara bela Prabowo. Oke. Yang lepasin saya Dasko tuh. Tapi 41 malam juga saya dikurung. Ruangannya 1x3 bos, lu belum pernah kali lu. Waduh, kecil banget. 1x3. Lebih kecil dari ruangan ini ya. Tiap malam WC itu keluar dari lubang WC tikus-tikus tuh. Buat saya problemnya kan sholatnya gimana? Tahanan politik ya Pak. Jadi brother, kok memang belum pernah di penjara, jadi jangan nantang nih, nggak enak kalau di penjara. Nggak enak kalau di penjara bos. Nah, terus yang kedua Pak, mungkin Bapak kemarin lihat sedang dilaporkannya. Jangan Bapak lah, masih Bang nih. Bes, Bang Egy Sujana, Bes. Oh, Bes. Ya, Bang Egy mungkin kemarin lihat Jokowi sedang melapor ke Polda Metro Jaya. Ada nih analisa saya, meskipun itu videonya dipercepat dan seterusnya. Apa mungkin orang membawa sebuah ijazah sampai ke Polda Metro Jaya, digulung-gulung, ijazahnya dibawa pulang dan laporannya diterima dalam 1 hari saja menurut Undang-Undang Hukum Acara Pidana? Tidak benar. Mungkin nggak itu terjadi di kepolisian? Harusnya tidak boleh terjadi begitu. Ya. Prosesnya gimana sih yang benar kalau orang biasa melapor kalau polisi? Itu jagoannya hukum acara Bang DHL. Coba jelasin DHL. Silakan. Coba izin Pak. Supaya ada bagi-bagi tugas lah. DHL sekarang ngomong. Menjelaskan terkait hukum acara. Terkait hukum acara. Ya, silakan Pak. Sebelum saya jawab, mana? Dekat ini. Ya. Sebelum saya jawab, saya ulas dulu yang lainnya. Tapi halnya sama soal laporan. Ya, silakan bisa. Sebelumnya ada laporan kepada Dr. Suryo. Kebetulan saya juga boleh mengupas ini karena kan tadi sudah naikkan surat kuasa. Ya. Boleh bicara. Ini TPU asli ya. TPU asli. Nah, nggak ada yang palsu. Nggak ada yang lain. Nggak ada, nggak ada yang lain. Yang cuma ini nih ketuanya adalah Profesor Egy Sujana, sekjennya adalah Azam Khan, koordinatornya DHL. Nah, itu nggak ada lagi ya. Selanjutnya dilaporkan Pak Dokter itu oleh Ripsani, apa siapa? Dokter Roy, pelapornya? Ripsani ya, yang pertama. Ya betul. Pak Dokter Roy. Ya. Pelapornya siapa? Kelompok itu Ripsani ya? Relawan itu. Nah, itu menurut hukum acara pidana boleh saja dia yang melaporkan, tapi nanti harus ada susulan BAP-nya itu Jokowi. Selama itu Jokowi tidak di BAP dalam pelaporan tersebut, itu berarti perkara itu tidak ada. Yang pertama ya diabaikan, itu tong sampah. Kecuali karena ini delik aduan, harus Bapak Jokowi yang maju. Boleh didahulukan kita nggak sempat ya kan? Nah, yang penting catatan masuk dulu. Tetap orangnya harus hadir. Jadi selama itu tidak hadir nanti Pak Dr. Suryo, itu nonsen itu perkara. Yang Jakarta Pusat. Ya, nah itu ignore itu. Ya. Nah, selanjutnya Jokowi laporkan. Yang Polda Metro Jaya. Ya. Satu sehari itu. Yang 1 hari kan? Ya, Polda Metro. Belum boleh ada panggilan sekalipun sebelum itu ada pemeriksaan terhadap ijazahnya. Karena untuk menyidik perkara laporannya. Jadi sebelum ada hasil penyidikan laboratorium forensik, analisa digital Pak ini bisa menjawabnya. Itu nggak boleh ada panggilan kepada Dr. Roy dan kawan-kawan, apalagi kepada Dr. Egy, ya kan, yang menyusul di sana. Dr. Egy nggak ada di laporan pertama. Dulu waktu pertama nggak ada nama saya. Nah, nggak ada. Nah, sekarang ada, ya. Nah, jadi semuanya ini tidak boleh dipanggil sebelum ada itu, karena
polisi untuk menangkap itu harus punya kejelasan hasil lapor. Ya. Nah tadi masalah ditekuk-tekuk begitu memang kita bingung. Seolah dia tidak begitu menghargai ijazahnya yang sulit dia dapat. Yang Dokter Roy sama Dokter Simon tuduh palsu, dia tekuk-tekuk. Ukuran ijazah itu lebih besar juga. Nah, Ya, daripada map tas itu ya. dan menurut media SD, SMP, SMA dan UGM. S1 itu pasti tebal. Terus akan sayang ditekuk-tekuk. Ya. Sekolahnya susah, Bang Egy mau tekuk-tekuk ijazah asli. Ya enggak lah, malah dilaminating gitu. Laminating. Dipajang. Nah, diperlihatkan beres. Tapi sudah lewat karena sudah dilaporkan. Mungkin sedikit Pak. Mungkin nggak Pak Dr. Rismon bahwa kegiatan lab forensik yang dikatakan Pak DHL itu selesai dalam 1 hari dan dengan orang-orang yang tersedia di Mabes Polri. Itu ahlinya di Polda Metro Jaya, bukan Mabes. Nah, Di Polda Metro Jaya ada nggak orang-orang itu untuk mengerjakan itu dalam 1 hari? Berdasarkan informasi perdebatan dengan Pak Roy di Kompas dan di Liputan Pak Roy dengan Pak Yakub Hasibuan, mereka menunjukkan ijazahnya, pengakuannya SD sampai S1, tetapi bukan berarti meninggalkan, dibawa pulang. Kesannya seperti itu, dibawa kembali. Nanti kalau diperlukan akan kami tunjukkan lagi, begitu. Apalagi dilipet-lipet ya. Iya, dilipet-lipet. Jadi belum ditinggalkan untuk dikaji secara forensik. Dari pemahaman saya atas penjelasan Pak Yakub Hasibuan itu, ya cuma ditunjukkan, setelah itu bawa lagi. Ini yang saya jawab. Kalau hanya diperlihatkan, tidak boleh memanggil para telapor ini. Berarti harus memiliki hasil dan diperkuat saksi-saksi mereka. Ini belakangan ini. Ya. Nah, jadi gini. Terus. Ya, biar dulu. Biar selesaikan dulu di situ ya. Kita selesaikan dulu. Sorry. Jadi artinya kalau pemahaman dari Dokter Rismon itu Fokus dulu di sini. Siap. artinya yang saya mau sampaikan adalah ketika pemahaman Dokter Rismon itu hanya diperlihatkan daripada bahasanya ya, itu hanya diperlihatkan. Itu artinya tidak bisa memanggil beliau ini karena mereka penyidik ini kan mau memenjarakan orang. Ya kan? Ya harus lengkap lah bukti mereka. Bukan hanya bukti diperlihatkan, justru yang diperlihatkan itulah yang dipermasalahkan oleh Pak Egy 3 tahun ini. Oleh Pak Rismon dan oleh Pak Roy. Justru yang diperlihatkan kepada penyidik tersebut itulah yang dipermasalahkan. Mau asli apa tidak? Asli pun dipermasalahkan sama mereka melalui ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu tidak boleh bohong. Ya, tidak bisa. Tidak bisa bohong. Ilmu pengetahuan. Ya, artinya kalau Pak Rismon kan bohongi kita bisa, kita nggak tahu, nggak ngerti. Tapi ilmu pengetahuan itu tidak boleh bohong. Ilmunya termasuk sejarah, apalagi ini mengandung digital. Itu nggak boleh. Itu hukumannya bisa neraka juga oleh orang-orang yang ahli itu yang membohongi kita. Ya kan? Kalau tetap dipaksa untuk dipanggil Pak Roy ini, mendingan nggak usah datang atau gimana menurut? Kalau menurut saya ya, ini di luar pada itu. Ya, artinya memang ada panggilan itu kalau nggak datang sekali 2 kali dijemput. Ini kan masalahnya nih, penegakan hukumannya benar apa tidak? Kalau benar datang boleh, tapi hanya untuk menanyakan. Ya, pengacara cukup juga boleh menanyakan. Sudah dilapor belum? Kalau belum, kami ajak pulang ini klien kami. Gitu. Ada lagi yang kedua, tidak perlu hadir. Apa alasannya kalau tidak dihadir? Bilang, ini kan sedang diselidiki yang perkara laporan dari TPU. Kalau ditangkap? Ya kan? Kalau apa? Tiba-tiba ditangkap? Lawan di mana udah dibawa? Jadi bagaimana? Bagi maunya di mana? Bang, mau tanya, kalau pengacaranya aja yang datang? Boleh saja untuk menanyakan tadi. Nah, itu nanti teknis sih, Bu. Teknis kami nanti ada tuh Bang Egy paling jago tuh teori-teori. Ya kan? Karena tadi ada jawaban dari saya bahwa boleh mempertanyakan. Sudah belum? Kalau belum ngapain? Nanti bisa tersandung-sandung di tengah. Apa memang mau mencari restoratif justice, perdamaian, ya kan? Oh, kita jadi seperti itu. Kalau belum, Polri harus utamakan itu.
Ya. Iya, tapi dalam rangka bukan berarti nanti kalau nggak baru kita periksa, baru kita lapor, nggak boleh dong. Ya. Harus lengkap dulu baru metode itu berjalan. Ya. Kedua tadi bisa keberatan juga, ya masalah terima nggak terimanya itu adalah urusan daripada kepolisian. Tapi kami punya hak untuk menyatakan kenapa nggak ini dulu diperiksa. Ya. Ini kan sudah ada laporan lebih dulu. Pengaduan. 9 Desember ya. 9 Desember 2024. Dan kemarin Pak Dahaya ke Bareskrim untuk itu. Nah, kebetulan saya bisa juga menyampaikan bahwa kebetulan saya sudah pernah di BAP. Besok Selasa juga ada 3 orang di BAP, yaitu Rustam, Rizal Fadilah, dan Medi. Oke. Ya kan? Jadi buat apa nanti kan benturan. Ya. Jadi artinya nanti masyarakat memandang apakah ini ada perpecahan dari tubuh Polri? Pecah nggak ada masalah, tapi penegakan hukum harus tetap dilaksanakan. Demikian ya, tidak boleh mengurangi, merugikan masyarakat. Apalagi terlapor orang-orang ilmiah ini, orang ingin sumbang sih ilmu pengetahuan mereka. Jangan dizolimi. Ini ya susah nih. Kita memang berharap mudah-mudahan Bapak Presiden Prabowo memperhatikan ini semua. Apalagi pernah kemarin dihimbau oleh Dr. Rismon yang jauh-jauh dari Bali sekolah capek-capek, ya kan? Ini lagi mau sumbang sih ilmunya. Demikian saya rasa cukup dulu ya. Mudah-mudahan diperhatikan. Dari tim hukum. Ya, baiklah pemirsa dimanapun Anda berada. Pada tanggal 15 Maret kemarin, April. 15 April, TPUA bersama ya alumni UGM berkunjung ke Universitas Gajah Mada menanyakan tentang soal ijazah Joko Widodo. Tapi justru tanggapan dari UGM tidak mampu menjelaskan apa yang dipertanyakan oleh alumni UGM dan TPUA, dan justru hasil dari UGM malah dipidanakan oleh Joko Widodo itu sendiri. Harusnya mempidanakan Pak Roy. Nah, di tengah-tengah kita sudah berada. Ini dulu Pak Ajam dulu ya, sebagai kuasa hukum. Baik, ini ada Pak Ajam selaku Sekjen TPUA yang juga merupakan kuasa hukum dari para terlapor. Untuk itu kepada Bang Ajam silahkan menyampaikan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya dalam konteks ini saya tidak mau terlalu lebar ya. Tapi ada satu proses yang mengunci proses ini tidak bisa dilanjutkan. Ya, apa itu? Itu penting itu. Nah, jadi kita tidak mau melebarkan urusan pasal, ayat dan segala macam. Tapi ini ada satu kunci yang mau tidak mau, suka tidak suka, polisi tidak bisa melanjutkan. Harus dihentikan. Harus dihentikan. Ya. Nah, ini penting. Alasannya. Ya, saya urai sedikit. Pertama, ada putusan Mahkamah Konstitusi 105 PUU 22 tahun 2024 yang isinya kalau dia pejabat pemerintah korporasi itu boleh dikritik dan tidak boleh juga melakukan proses laporan. Ini putusan MK ya. 105 PUU 22 tahun 2024. Simpulannya bentar. Jadi Jokowi salah dong melaporkan. Saya lanjutkan dulu. Jangan dipotong. Ya, saya lanjut supaya karena gue terlapor. Iya betul. Bukan, makanya ini penting. Nah, apa hubungan ini? Ya, apa hubungan ini dengan apa yang saya sampaikan kepada rekan-rekan media dan para narasumber di sini, termasuk rekan kita yang senior 2 orang ini. Pertama, bulan 2 atau antara awal bulan 3 diangkatlah 2 orang SBY dengan Joko Widodo melalui Kepres. Kepres nomor 30. Ya, tahun 2025. Di Kepres nomor 30 itu dia diangkat menjadi Dewas. Dewan Pengawas tertinggi. Pengarah. Sorry. Dewan Pengarah tertinggi. Oke. Bersama SBY. Artinya 2 orang ini sudah bagian dari pemerintah. Tidak bisa dibantah apapun itu. Nah, dari Kepres 30 ini seharusnya
khusus Joko Widodo X7 Presiden yang lalu tidak perlu melakukan upaya-upaya yang menggugurkan laporannya sendiri gitu ya. Kenapa? Karena dia menerima gaji sudah. Bulan 2 dikepreskan, bulan 3 udah terima gaji, bulan 4 sudah terima gaji, dan berikutnya lagi ini. Maka secara otomatis dia pejabat negara. Nah, kalau sudah pejabat negara, sesuai putusan yang saya sebut tadi 105 PU 22 tahun 2024, tidak boleh melaporkan, dikritik malah boleh gitu loh. Ya, betul. Ini putusan loh ya, yang tertinggi loh ya, MK gitu loh ya. Bukan cuma dikritik, kalau kita melaporkan malah boleh kan? Boleh, oh enggak apa-apa, enggak apa-apa itu. Rakyat boleh melaporkan karena uang gaji itu dari rakyat. Jadi itu hak mutlak dan tidak bisa dibantah itu. Mau dibantah dari sisi mana? Nah, ini yang saya perlu sampaikan kepada rekan penyidik, mulai dari Mabes Polda sampai Polres, ya. Ini jangan dikesampingkan karena ini bahaya juga kalau dikesampingkan gitu loh ya. Iya, ini putusan tertinggi. Nah, selanjutnya kita bicara soal laporan-laporan di beberapa Polres. Yang dilaporkan kan macam-macam, termasuk pasal 160 kan kira-kira begitu. 160 ini nggak berlaku karena tidak ada pokok pidananya. Tadi sudah disinggung oleh Bang Egy, Bang DHL, nggak ada pokok pidananya. Kalau orang menyuruh pada saat di podium itu ada Hana gebukin, digebukin benar Hana, berarti ngasut. Ya. Nggak ada kejadian Nggak ada apa-apa. Saya perjelas lagi bahwa pada saat mau berangkat ke UGM yang tadi sempat disinggung, kita melalui surat resmi. Bukan tidak surat resmi, kita ajukan kepada UGM menjawab melalui saya. Dan dilanjutkan saya kasih ke Arif, saudara Arif, karena dia berangkat. Jadi menjawab surat itu sudah. Dia ngasih 5, kita minta 20 orang. Dia ngasih mulai dari jam 8 sampai jam 9, kita minta jam 8 sampai jam 12 kan siang. Nah, akhirnya iya. Artinya terjadi jawab menjawab. Hanya diindikasikan di kilometer 182 ya, terjadi masalah. Salah satu masalahnya yaitu trouble di street, di jalan, seolah-olah ada kecelakaan, accident gitu loh. Padahal saya nggak tahu itu apakah itu yang terjadi benar atau tidak, wallahu a'lam bishawab, sehingga terlambat dari tim kita. Namun alhamdulillah dari 3 orang pakar ini, baik Dr. Roy, Dr. Rismon Sianipar maupun Dr. Tifa, mendahului masuk ke UGM. Walaupun terkejut ada 16 atau berapa orang gitu loh ya. Dan yang diceritakan ada 34 atau 36 item, ternyata 1 item aja nggak ada. Nanti penjelasannya lah beliau yang lebih. Nah, begitupun juga ke rumah Joko Widodo X7 Presiden, kita pakai surat juga, diterima. Nah, konteks 160 sudah terkubur, nggak bisa gitu loh. Artinya dipaksakan masuk di situ, udah nggak ada. Nah, untuk yang terakhir, kita ini advokat, Bang Egy ini advokat, mungkin Bang Rijal juga ya, saya nggak tahu. Kurnia advokat. Bahwa Undang-Undang Advokat 18 2003 pasal 16 itu jelas tidak bisa dituntut pidana maupun perdata. Bahkan diperkuat putusan MK. Putusan MK itu memperkuat. Perkuatnya gimana? Baik di dalam maupun di luar. Oh, berarti di luar sidang boleh? Iya. Ingat loh ya. Ingat lah. Dan ada lagi pasal 5 ayat 1 di Undang-Undang Advokat 18 2003 bahwa seorang advokat itu sama menjadi penegak hukum dengan polisi, jaksa, dan hakim. Ini sebagai penegak hukum? Iya, penegak hukum. Masa penegak hukum dihukum? Nah, makanya itu. Jadi ini yang penting dulu kita awali. Saya tidak mau berdebat soal apa-apa, tapi saya lari pada porsinya. Apakah sekarang reposisi laporan mantan Presiden Joko Widodo ini bisa diterima? Selamat datang kepada Mbak Kurnia. Udah tutup. Ya. Rapat-rapat yang tadi orang lewat situ. Oke, saya lanjutkan. Selamat datang. Supaya nggak berisik, saya lanjutkan. Oke. Nah, ini karena live ya. Jadi
pertanyaannya kan sederhana. Apakah laporan mantan presiden kita ini bisa diterima oleh hukum, oleh SPKT? Seharusnya kalau SPKT itu, kita tidak bicara penyidik, SPKT dulu ya. SPKT yang fair, dia bisa membuktikan nggak bahwa ini asli. Bukan cuma dari hasil lab for crime, bukan, tapi ada putusan penetapan dari pengadilan. Iya, saya punya adik insinyur, dia diterima DPR RI, adik saya. Namun karena pada saat itu mepet, pihak KPU meminta ini mesin atau apa, nah tidak disebutkan dia karena waktunya nggak ada. Udah kalau gitu, akhirnya dia melakukan proses sidang di PN Pusat untuk menentukan itu. Huruf saja yang sudah sah dia insinyur masih melakukan proses penetapan. Apalagi dari dokter Anies ke insinyur. Wah, itu. Ada dua. Dari wali kota Dr. Andes, tahu-tahu gubernurnya ke atas insinyur. Nah ini cobalah, artinya media lah yang lebih tahu soal ini. Saya kira mungkin itu kalau memang mau dilanjut, silakan, mungkin ada lawyer, Mbak Kurnia. Setelah itu ditutup dari dua orang. Dia bukan lawyer. Iya. Dalam hal ini dilaporin. Terlapor juga. Ya, tapi kan lawyer basic. Bukan bersampaikan Setelah apakah lawyer Ya, dulu? baiklah. Ya, silakan. Pemirsa dimanapun Anda berada, tadi yang seperti sudah saya sampaikan bahwa tanggal 15 kemarin kita sudah dari UGM, ini Pak Roy Suryo, Pak Rismon Sianipar. Pak Roy juga ke UGM. Iya, merupakan UGM asli Pak. Asli. Ya, Pak Roy adalah UGM asli. Nggak kayak yang lain ngaku-ngaku ya. Baik, langsung saja kita dengarkan penyampaian dari Bapak Dr. Roy Suryo. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih atas tadi semua penyampaian yang sudah dilakukan ya, mulai dari Prof. Egy Sujana sampai terakhir tadi Pak Ahmad Sah. Jadi saya ingin menegaskan bahwa kami berterima kasih atas dukungan rekan-rekan lawyer, terutama dari TPUA yang hari ini sudah menegaskan sekali lagi ini adalah sikap dukungan dari masyarakat dan dukungan dari orang-orang yang masih peduli akan kejujuran dan kebenaran. Ya, jadi kami ini alhamdulillah tidak hanya merepresentasikan lulusan UGM asli, ya. Kebetulan saya S1 S2 UGM, S3-nya di UNJ, Dr. Rismon itu S1 S2 UGM, S2-nya ada lagi di Jepang dan juga S3-nya juga di Jepang. Dr. Tifa kebetulan juga S1 S2 di UGM dan sekarang dokter lagi dijalani. Artinya apa? Termasuk juga dengan para calon terlapor yang lain ya. Ada Pak Egy Sujana, ada juga Ibu Kurniatri Royani yang juga sudah disebut-sebut ya. Apa yang kami lakukan ini sebenarnya benar-benar adalah research ilmiah. Ya, research ilmiah berdasarkan saintis, berdasarkan ilmu pengetahuan. Jadi dan di dalam ilmu pengetahuan nanti Dr. Rismon juga akan menyampaikan, ya itu mengenal istilah-istilah yang mungkin istilahnya sama dengan istilah hukum, tapi di dalam ilmu pengetahuan itu berdiri sendiri. Tidak bisa kami tunduk begitu saja. Jadi kalau bilang palsu, itu adalah palsu secara ilmiah. Fake dokumen itu bukan adalah kebencian ya. Bukan kebencian, itu benar, itu fakta ya. Kalau memang false, true or false atau fake itu adalah memang istilah yang memang harus kami pertanggungjawabkan gitu. Dan yang menarik adalah ketika kemarin seorang yang tadi disebut dia sudah mengaku dia adalah warga biasa, padahal sebenarnya dia masih pejabat negara dengan menyandang sebagai Dewan Pengarah di Danantara, itu adalah benar-benar sudah melakukan tindakan pembodohan atau pengkucilan terhadap istilah kebebasan atau keterbukaan informasi publik. Karena justru pada tanggal kemarin hari Rabu ketika dia melaporkan pada tanggal 30 April itu sebenarnya diperingati sebagai Hari Keterbukaan Informasi Nasional. Seharusnya di situ orang itu mengungkapkan tentang keterbukaan informasi. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 itu adalah memutuskan soal keterbukaan informasi dan itu diputus dulu pada tanggal 30 April tahun 2008. Jadi 17 tahun usianya dan sekarang sudah berlaku. Dia datang ke Polda Metro Jaya tepat pada Hari Keterbukaan Informasi untuk
menutupi keterbukaan yang ada. Yang seharusnya dia harusnya datang di Solo untuk menunjukkan keterbukaan informasi terhadap sidang yang dilakukan gugatan oleh Dr. Taufik dan kawan-kawan. Justru dia tidak membuka keterbukaan informasi, justru dia menutup dan hanya menunjukkan kepada penyelidik. Apa yang dilakukan terhadap penyelidik itu sama sekali adalah bukan tujuan awalnya. Artinya sama sekali tidak memenuhi syarat. Karena apa? Karena awal itu orang hanya membuat LP saja, dan mungkin di BAP prosesnya meskipun dikatakan seolah-olah banyak dibeli 35 pertanyaan, biasanya 35 pertanyaan itu belasan pertanyaan hanya soal identitas dia pribadi. Jadi tidak menusuk ke pokok perkara, gitu loh. Nanti pokok perkaranya baru akan diperiksa setelah apa? Setelah nanti dipanggil saksi-saksi, setelah nanti ada ahli, ada uji pemeriksaan alat bukti yang nanti ada, dan setelah itu baru gelar perkara. Jadi dia memang harus datang lagi untuk menunjukkan itu. Dan bagaimana ketika datang lagi itu ada ahli-ahli digital forensik yang nanti akan mungkin dihadirkan. Dan kami juga dalam hal ini kami menyatakan ya, kita harus melakukan atau menggunakan ahli digital forensik yang netral dan yang seimbang. Ya, nanti Dr. Rismon akan menyampaikan kenapa kami keberatan kalau hanya ahli digital forensik dari kepolisian. Ya, gitu. Ini minimal harus ada ahli digital forensik yang netral atau kalau perlu internasional yang ada. Ada beberapa referensi ahli digital forensik internasional. Dan itu prosesnya gak cuman datang jam 10 kemudian jam 12 sudah pulang. Ya, itu nggak mungkin gitu loh. Jadi sekali lagi kita juga menyampaikan bahwa kami siap melakukan itu, apalagi kami terima kasih sekali lagi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan jalannya ya. Kami didukung oleh para lawyer yang luar biasa dari TPUA dan juga teman-teman yang mendukung sampai kemarin sudah ada ratusan kawan ya. Kita ini satu ya. Kita ini semua bergerak bersama ya untuk tujuan demi masyarakat. Kami bukan Roy Suryo sendiri, bukan Responsi Anipar sendiri, bukan Tifa sendiri, bukan Egy Sujana sendiri, bukan juga Bu Kurniatri Royani sendiri, tapi kita bergerak atas nama masyarakat. Satu kata yang terakhir, yang penting adalah kejujuran. Dan kalau memang kejujuran itu tidak bisa diungkap di sini, ya, memang kami rela untuk melakukan ini semua. Dan insya Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala bersama kita semua. Terima kasih. Ya. Boleh teman-teman bentar. Ya. Waktu datang katanya Jokowi pakai mobil yang belum bayar pajak. Ya. Iya. Dan katanya itu rental. Ya. Nama sebuah perusahaan. Bohong lagi dia. Bohong lagi. Setelah diteliti, perusahaan itu adalah perusahaan atas nama Kahiyang Ayu. Anaknya. Istrinya Bobby. Istrinya Bobby. Ini fakta. Istri dari Gubernur Sumatera Utara. Istri dari Gubernur Sumatera Utara aktif. Iya. Jadi nggak berhenti berbohong walaupun udah pensiun. Sekali sudah bohong akan tetap ditutupi dengan kebohongan. Ketagihan. Iya. Tapi sedikit Pak. Iya. Jadi tadi Bapak bilang datang jam 10 pulang jam 12. Iya. Apakah itu indikasi perlakuan istimewa? Iya dong. Loh iya, masuk aja mobil bisa masuk ke ruang SPKT. Oh iya, biasanya kalau kita jauh ya. Kita parkirnya dan disambut. Ya, disambut. Kita kok kabar dari gitu. Iya, dan itu sebenarnya biasanya masuk dari pintu situ, masuk tuh dari pintu kiri, itu masuk dari pintu belakang gitu. Jadi perlakuan istimewa ya di Polda Metro Jaya. Nggak boleh itu. Kita harap tidak ada perlakuan istimewa lagi di kedua, ketiga dan seterusnya. Satu lagi, tidak boleh ada diskriminasi atau bahkan tidak boleh ada kriminalisasi. Oke, dan mohon dipakai ahli digital forensik yang netral. Ya, ini Dr. Rismon akan bisa menambahkan. Ya. Baik, silakan. Ini ada juga alumni UGM asli juga ini. Oh, sangat asli. Silakan Dr. Rismon. Balik dia kedui. Yang ijazahnya berani ditunjukkan ya. Ya. Sekarang masih punya ijazah aslinya, Pak. Itu saya analisa juga. Terbukti. Ya, silakan. Jadi saya biar jangan berulang-ulang statement saya di beberapa podcast yang lalu Pak ya. Siap, ya. Angle-nya berbeda aja. Berbeda. Yang terbaru. Jadi Jokowi ini bukan hanya harus diadili ya, tapi harus dipenjara. Dan diasingkan. Kenapa? Ya karena memang palsu. Kita uji pun ini, misalnya Pak Roy Suryo bilang ini nggak usah negara terlalu jauh, Singapura aja negara tetangga kita, Malaysia, nanti kita urunan untuk uji forensik. Ini pasti ini masuk gitu. Kalau laboratorium forensik ya yang hanya itu yang dipakai, kita nggak akan terima karena berkaca pada kasus Jessica Wongso
ya, laboratorium komputer forensik dipakai jadi studio animasi digital. Jadi ini kita harus hati-hati para lawyer juga Pak, bahwa kita tuntut nanti ya supaya bisa diuji di tempat-tempat yang mereka sendiri nggak bisa intervensi. Kalau itu dilakukan 1 minggu selesai sebenarnya, dan pasti 11.000 triliun persen palsu. Joko Widodo harus dipenjara di Nusa Kambangan kan. Supaya belum hanya orang lainnya kok sampai 11.000 triliun kan, usia 100% aja bisa. Bisa, kan dramatisir. Itu sama penekanan aja. Biar viral. Biar viral. Kan banyak konten kreator di sini Bang. Bahasa akademiknya 100% ya. Bahasa viralnya YouTube-nya 11.000 triliun persen biar dari kantong kiri ya. Iya. Kantong kanan gitu kan. Jadi Pak Joko Widodo ini ya, dan UGM sudah 2 kali tidak datang menghadiri di PN di sidang mediasi Pengadilan Negeri Solo atau Surakarta Mas? Apa? Solo sama ya, Pengadilan Negeri Solo. Waktu di kita juga dia nggak datang. Iya, 2 kali nih UGM dan Jokowi. 3 kali. Nah, bayangkan ya, UGM kompak tidak datang bersama Jokowi menghadiri sidang mediasi di Solo. Seharusnya kan kalau memang dia punya ijazah, semua dokumen ya terkait studi mereka, studinya dia, ya datang saja. Gitu. Nah ini kan semakin menguatkan statement saya kan Bang, 11.000 triliun persen. Jadi bukan sekedar itu Bos, dia melecehkan pengadilan. Dia itu melecehkan ya Bang ya. Proses mediasi itu kan proses peradilan juga ya Bang. Contempt of court. Gitu loh. Jadi semakin tidak datang Pak Jokowi, maka statement saya semakin mengerucut. Makin benar persentase orang yang percaya Rismon dan Roy Suryo dan Bu Tifa akan semakin besar. Mungkin nanti yang tersisa percaya Pak Joko Widodo tinggal bazirnya. Ya, kalau itu 11.000 triliun persen percaya ya. Gitu, pasti itu. Karena orang benar kan tidak mau capek-capek membayar lawyer, pergi capek-capek melapor, itu kan capek. Tinggal tunjukkan capek ini uji keluar biaya Pak. Dari Solo ke Jakarta ini deh, uji semua kan gitu. Terus itu terkait Pak Jokowi. Yang kedua, nah ada perdebatan dari Pak Roy Suryo di Liputan 6 ya, SCTV maupun di Kompas TV itu mengisyaratkan ya bahwa ijazah SD sampai S1 yang diklaim dibawa itu hanya diperlihatkan pada petugas ya. Betul. Ya, petugas begitu ya. Terus memang kemampuan petugas itu setelah melihat langsung tahu itu asli kan, nggak begitu. Terus katanya dibawa pulang. Nanti kalau diminta lagi, datang lagi, dibawa lagi, ditunjukkan lagi, harusnya kan ditinggal. Harusnya kan ditinggal. Bagaimana mereka menguji forensik kalau nggak ditinggal? Mungkin Pak Joko Widodo tidak percaya sama polisi itu. Bukan, mungkin jangan-jangan nanti ditaruh di polisi terus ijazahnya dipalsu gitu. Bukan, mungkin ya karena ijazahnya palsu, pura-pura aja dibawa gitu. Singkatnya keras. Pelajaran yang sempurna kalau ke SPKT itu menyangkut pembuktian ya itu biasanya harus ditinggal, tidak boleh dibawa kembali dan tidak ada lagi bahasa karena jadi alat bukti. Karena itu jadi alat bukti ke arah bukti, jadi harus ditinggal. Ya. Terus ada lagi satu statement yang membuat saya tercengang ya. Karena saya sendiri melihat di perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM itu bahwa skripsi Joko Widodo itu tidak ada nama maupun tanda tangan dosen penguji. Tetapi kemarin sama si Kasmojo bukan pembimbingnya itu Bang. Kasmujo. Nah, tetapi di SCTV kemarin ketika debat dengan Pak Roy, Yakub Hasibuan mengatakan lembar pengesahannya ada. Dosen penguji. Nah, ini perlu Bang. Dari mana itu lembar pengesahan skripsi itu untuk dosen penguji? Padahal pada saat pertemuan 15 April kemarin, kedua wakil rektor tersebut mengatakan tidak ada.
Kenapa sih aku bisa bilang ada? Nah, repro lagi bang, menipu lagi dan menipu lagi dan menipu lagi. UGM kan sudah berapa kali kita dapati. Berarti si Yakub ikut nipu dong. Saya nggak tahu. Turut serta. Turut serta. Pasal 55 dia. Wah. Ya kan bang? Iya. Nah, di wakil rektor sudah menyatakan tidak ada. Berarti kita pertanyakan dari mana mereka repro itu. Kita uji juga tanda tangan. Nanti uji forensiknya kan banyak bang. Uji teknologi, tinta, kertas, belum lagi pattern, ya. Belum lagi kalau kita sewa nanoteknologi itu mungkin selesai 1 hari itu Pak Jokowi harus langsung dipenjara ke Nusa Kambangan itu supaya tidak memengaruhi lagi pejabat-pejabat lainnya. Kalau ada istilah karbon apa tuh karbon? Uji karbon. Uji karbon itu untuk analisa usia. Usia kertas. Usia kertas bang. Oke. Tapi yang paling apa bang? Yang paling exactly saya kira uji usia tinta dan jenis tinta bang. Tapi menurut info katanya tahun 2018 dia baru dibikin ijazah. Itu gimana? Itu diupload di ETD-nya. Ya, ada, itu ya? metadatanya yang diupload oleh seseorang di Electronic Thesis and Dissertation. Jadi diupload 2018. Ya, nanti detailnya ada tuh. Detailnya ada. Dia terbuat dari apa? Udah punya rantum. Bukan scan. Ada, ya. Makanya hati-hati UGM. Itu belum semua saya keluarkan. Ya, selama ini. Top. Jadi UGM pesan saya, ya. Inilah kan tanda-tanda kalian terus menipu, ya, ingin menjadi keset kakinya Jokowi. Kalian tidak berani datang ke Pengadilan Negeri Surakarta karena sekarang kalian seperti tisu untuk mencebok Jokowi, kotorannya Jokowi. Sadis betul tisu. Loh, kan kita dapati berapa kali mereka memalsukan dokumen, bang. Ada satu nama dosen pembimbing, 2 tanda tangan berbeda. Tanda tangannya beda. Gitu loh. Kira-kira disogok berapa ya UGM? 11.000 triliun. Jika Bang Rismon, jika kemudian UGM melihat adanya muncul ya isu di permukaan adanya ijazah yang tidak sesuai dengan yang dikeluarkan oleh UGM. Jika di kemudian hari UGM memperbarui bahwa ijazah itu adalah produk UGM asli nih, dikeluarkan yang baru, apakah bisa dideteksi dengan tadi yang dibilang Ella dan lain-lain bahwa itu ijazah pengeluaran terbaru gitu. Kalau UGM merilis resmi ya bang, kalau UGM merilis resmi maksudnya memang kertasnya UGM gitu. Kertas UGM ya. Tapi baru gitu ya. Baru. Ya asli tapi palsu. Karena usia kertas kan bisa dapat, usia tinta juga dapat. Dan usia teknologi kan kemarin kita sudah ya nanti di pengadilan ya kalau UGM masih belum minta maaf dan Jokowi ya belum minta maaf di pengadilan nanti kita dan buka mengaku. Kemarin anak-anak saja sudah bisa mencocokkan lembar pengesahan skripsi itu pakai Photoshop atau Corel Draw itu. Udah bisa dicocokkan itu sesuai itu Times New Roman yang belum ada saat itu. Mungkin apalagi saya pakai program font mungkin senjatanya disimpan aja bang untuk di pengadilan. Itu di YouTube atau di TikTok. Anak-anak saja sudah bisa mencocokkan itu. Anak-anak loh. Betul. 9192 diketik. Jadi Pak Jokowi tidak ada lagi ruang bagi Anda untuk bermanuver kecuali menggunakan tangannya Listio Sigit Prabowo. Ya betul. Itu loh. Lebih baik minta maaf. Bisa jadi Profesor Egy ngasih maaf, iya Pak? Iya Pak. Sebagai sesama muslim diajarkan menurut Ali Imran ayat 134 maafkan kesalahan orang. Tapi buat si Jokowi kayak begini mah susah dimaafin lagi, udah pembohong luar biasa bagaimana? Ya masih dibuka lah. Tidak tergantung saya kan, rakyat Indonesia kan banyak. Oke, mungkin tapi kan tim TPUA bisa didengar. Mungkin sedikit Dr. Rismon. Kan Abang sudah berkali-kali nih menjadi ahli untuk di kepolisian atau di pengadilan. Menantang kepolisian. Oh, menantang kepolisian. Nggak pernah kepolisian. Pokoknya di kasus-kasus seperti ini sudah seringlah diajak menjadi saksi ahli. Kira-kira bagaimana sih kemungkinannya bahwa ahli yang dipilih oleh kepolisian itu akan netral? Tidak ada ya, kalau berkaca dari kasus-kasus sebelumnya, polisi tetap tends to abuse evidence. Jadi mereka cenderung untuk memanipulasi barang bukti untuk memenangkan kasus mereka, kecuali
Ya, kecuali ada people power kita ini, ya. Ini sudah akhir the end of Joko Widodo, gitu loh. Ini the end chapter ini. Ayo rakyat, ya. Ini bab terakhir dari dinasti Joko Widodo. Jangan biarkan kita jadi negara pengecut hanya karena takut sama satu keluarga itu. Ya, memang siapa mereka itu? Ya, nenek moyang saya tewas untuk kemerdekaan Indonesia. Memang nenek moyangnya tewas enggak? Belum tahu saya. Belum tahu kan? Gitu loh. Ini kalau dinasti berarti tidak satu orang dong. Ya iya dong. Nanti kita buka lagi fufu apa itu. Mantap. Jadi UGM ya. Jadi kesimpulannya Gibran jilid kedua. Bubu papa. Ya, mungkin kalau Jokowi ya sikap tindak tanduknya selalu menipu dia. Ya, tapi kita masih ada harapan untuk UGM. Masih ada harapan untuk internal UGM itu mendesak petinggi UGM untuk berani jujur. Ya, tidak ada lembar pengesahan skripsi seperti itu. UGM tahun 1985, jangan menipu dunia. Itu bukan hanya menipu Indonesia loh. Ya, betul. Mereka menipu dunia. Menipu peradaban. Menipu peradaban. Miliar peradaban di dunia ini dia tipu, masa begitu ada 1985. Dan termasuk mungkin kita undang OCCRP juga ya. Kalau bisa itu ya, meliput, dituliskan, ditembuskan itu bahasa Inggris. Coba tes forensik di dunia kalian, di negara kalian. Ini ijazah ini produk tahun berapa ini gitu. Oke. Gitu. Jadi tidak seperti orang-orang yang menuduh katanya Dr. Rismon ini yang mengada-ada katanya. Katanya ada satu kumpulan forum alumni digital forensik Indonesia menuduh Anda yang mengada-ada. Namanya si Markus tuh gimana? Gini. Sendiri bukan berarti salah, banyak bukan berarti benar. Ini ya. Ya, AFDI dulu, Asosiasi Forensik Digital Indonesia, ketuanya Muhammad Nual Azhar, ketuanya AFDI itu, dan dia kepala laboratorium komputer forensik Polri. Apa yang dia lakukan? Memanipulasi barang bukti digital. Pendiri AFDI, Asosiasi Forensik Digital Indonesia. Kalau kalian yang katanya tadi komunitas itu datang ke Jakarta, kalau mau diongkosi ada itu Kagama Cirebon, ya Pak Heru Subagia mengongkosi kalian sampai hotel, sampai ongkos, datang kita ketemu di podcast. Ya, salah satunya namanya mau disebut Pak? Iya. Siapa? Nggak usah, nanti terkenal ya. Nggak usah disebut. Karena dia ratusan kali nelpon saya ingin nebeng gitu. Oh, nebeng terkenal. Pansos. Ya udah nggak usah. Jadi datang. Saya tunggu sampai kapan? Senin. Besok kan masih seminggu kan? Besok berangkat kalian. Hubungi Pak Heru Subagia Kagama Cirebon. Gratis. Kita ketemu di mana? Terserah. Ya, pilih podcast yang kalian anggap netral atau bagus ya. Bukan lama lagi, Bos. Ada sarana nggak buat Presiden Prabowo? Oke. Presiden Prabowo sekali lagi saya sarankan Pak Prabowo Subianto. UGM ini kan bukan pemilik otoritas tertinggi dalam autentikasi ijazah ini, ya. Mereka mengeluarkan bukan berarti statement mereka mengatakan bahwa ini asli terus selesai di situ. Ada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi punya ahli di sana. Coba verifikasi statementnya para petinggi UGM itu. Bagaimana kalian merekonstruksi para ahli Kementerian Sains dan Teknologi itu merekonstruksi lembar pengesahan yang sangat cantik itu, jangan bohong. Ya. Dan bisa perintah gitu Prabowo. Iya, Pak Prabowo perintahkan, dan jangan sampai kementerian tersebut ya menipu peradaban lagi. Itu nggak mungkin dan nggak pernah ada itu teknologi seperti 1985. Nggak pernah ada. Kalau kita bicara spesifikasi hardware, software ya, hardware terutama untuk menciptakan font yang cantik itu perlu RAM yang tinggi untuk menciptakan lekukan itu. Iya, gitu loh. Untuk menciptakan dia kan perlu memori untuk komputasi, untuk membuat lekukan yang cantik itu. Itu memerlukan RAM yang tinggi seperti yang kita punya sekarang. Belum ada itu. Oke Bang, ini penting Bang. Ini jawaban yang juga harus dijawab dengan cukup ilmiah. Bagaimana seandainya apa yang Abang katakan tadi tentang masalah ijazah KKN sekretaris bodong
Tapi ternyata Jokowi bisa melakukan itu asli. Apa mungkin itu? Kira-kira? No. You cannot cheat the technology. Ya. Itu sehebat apa kecuali Anda punya mesin waktu, mungkin bisa. Malaikat lah maksudnya. Malaikat gitu. Ya, setingkat malaikat. Tapi Ya. Saya minta, saya pesan untuk Bapak Prabowo, tolong diangkat Pak Rismon ini jadi rektor UGM. Pak Suryo jadi Menteri Pendidikan Nasional. Aduh, enggak. Pakat nggak? Ya. Itu permintaan pribadi Pak Dam yang lebih. Geser. Enggak apa-apa. Pak, geser. Oke. Saya mau ketemu. oh situ. Ya, silakan. Mungkin sekarang kita kasih. Bentar, sedikit, Bang. Oke, ya Pak Roy mau menambahkan sesuatu dulu sebelum kita ke Ibu Kurnia. Gini, jadi saya ingin menambahkan tadi yang disampaikan Bang Hasan ya. Apakah mungkin teknologi itu diurut ke belakang? Ya itu. Sejujurnya tidak mungkin. Tetapi rekayasa itu selalu ada dan itu mungkin terjadi. Contohnya rekayasa apa? Tadi pertanyaan bagus ya. Apakah dimungkinkan nanti ternyata ditunjukkan ada skripsi baru gitu ya, yang dibuat semirip-mirip yang ada. Mau dibikin semirip mungkin, insya Allah akan ketahuan. Ya akan ketahuan. Meskipun itu coba digunakan teknologi untuk menduplikasi yang lama. Dan yang paling penting lagi, tidak boleh kalau ada sebuah ijazah yang hilang atau skripsi yang hilang, itu kemudian dibuat baru. UGM itu sudah ada formatnya. Andai kata hilang, itu kemudian ada yang namanya surat pengganti. Bukan ijazah itu dicetak lagi. Jadi ini mungkin skenario ini. Jadi seolah-olah itu pernah hilang. Kan ada satu profesor dari hukum, meskipun itu katanya pendapat pribadi, ijazahnya pernah hilang, kemudian sekarang dibuat lagi. Itu nggak boleh kalau ada dibuat baru persis, kecuali munculnya surat keterangan. Tapi kalau surat keterangan pun nanti harus diverifikasi. Jangan-jangan itu surat keterangan yang memang sengaja dibuat karena ijazah yang dulu nggak ada. Ya. Nah di kesempatan ini saya ingin menegaskan lagi bahwa menarik ini. Jadi ada seorang yang kemarin menjadi pemicu ini muncul semua, yaitu kader dari partai sebar ijazah itu ya, dari PSI itu, namanya Dian Sandi Utama. Masuk jebakan dia. Saya memang di salah satu siaran live itu mengatakan dia memastikan bahwa itu asli dan itu dikatakan dari Jokowi ya. Nah, dia bantah ini dalam tweetnya yang terbaru. Saya tidak pernah mengatakan itu dari Jokowi. Bagus ya, karena di diskursus bersama Dr. Rismon, saya paksa dia untuk mengatakan itu dari mana. Itu bukan dari Jokowi. Berarti hoax. Kalau itu dia mengatakan asli, gitu loh. Dan kalau selama ini kemudian disalahkan, kami ini menganalisis ya, Dr. Rismon, saya menganalisis ijazah yang salah ya. Nah, berarti ijazah yang salah itu dia yang nyebarkan. Masuk perangkap dia. Itu memang sengaja. Kalau dalam live saya katakan dalam utasnya dia cerita-cerita gitu. Menyebar luas. Iya, menyebar luas. Jadi Dian Sandi itu ngancam gitu di tweetnya. Berarti justru Pak Jokowi harusnya melaporkan si Sandi Utama. Iya, karena lawyernya selalu mengatakan semua yang beredar itu tidak benar. Karena ijazahnya itu tidak pernah dikeluarkan dan masih dalam bentuk masih dalam bentuk laminating. Demikian juga Pak Jokowi harus nuntut orang namanya Dr. Sigit Sunarta di UGM karena tahun 2017 Pak Sigit Sunarta itu menampilkan fotokopi yang sama dengan yang dikeluarkan Dian Sandi dan itu ada rekamannya dimuat di Kompas TV dan disaksikan oleh kaitannya teman-temannya dan dibesarkan dalam Infokus gitu ya, dalam screen yang besar gitu. Nah, jadi karena itu cukup identik dan kalau itu dikatakan tidak benar, maka adalah sekarang penyebar hoaxnya itu udah kena. Jadi sebenarnya kebohongan itu mau ditutupi dengan kebohongan yang lain akan ketahuan gitu loh. Dan satu lagi yang penting lagi, ada hoax juga yang diedarkan. Konon kami ini minta maaf kepada UGM. Oh, enggak ada. Ya gitu. Memang di ruangan tanggal 15 itu kami mau pamit sebagai orang beretika. Ya. Kami pamit dan mohon maaf kalau tadi ada kata-kata yang benar itu dipotong. Ya kan. Jadi soalnya kami itu mohon maaf gitu. Ini kalau orang mengerti etika, ya pasti kita meminta dan itu makanya kalau lihat itu utuh. Hari ini kami masih menagih janji dari Universitas Gadjah Mada
Mana rekaman utuh pertemuan selama 1 jam 20 sekian menit? Ya, karena kalau dipotong-potong, disebut-sebut Roy Suryo sudah memeriksa foto-foto dari UGM. Saya nggak memeriksa. Melihat. Lah ya, saya hanya melihat aja. Meriksa itu adalah dengan menggunakan alat. Sama seperti petugas kepolisian yang menerima laporan Pak Jokowi kemarin. Betul. Itu pasti nggak memeriksa. Ya pasti cuma melihat. Pengakuan yang sama disampaikan oleh salah satu ketua KPU kemarin yang ketemu saya di Kompas TV. Yang namanya verifikasi KPU itu ternyata dia hanya melihat saja. Kemudian dilihat ada legalisir dari UGM apa ada, ya sudah. Menanyakan UGM. Jadi dia nggak meriksa, dia nggak punya alat verifikator, dia nggak punya alat uji forensik. Udah, saya hargai kejujuran Pak Ilham semalam, ya gitu, dan itu semakin menambah kita bahwa KPU jangan dibawa-bawa untuk meriksa. Jadi mungkin KPU juga tertipu. KPU mungkin tidak tertipu. Dan juga KPU sekarang malah aneh, ketika dicek Dr. Taufik hilang semua data-datanya. Hilang kan? Hilang. Aduh ini. Jadi sekali lagi jangan percaya hoax yang ada. Ya. Terakhir, Bang. Ya. Ini penting. Gak apa-apa mas banyak. Ini Terakhir. masalah digital ya. Ya. Orang kalau ikut tes ujian itu kan mendaftar. Ya. Katakan tahun 80. Nah, bisakah misalnya yang sudah daftarnya itu nggak ada, terus sama dia ditambah? Nah, inilah makanya rekayasa itu selalu terjadi. Kalau tidak melihat lembarannya utuh, kemudian kita periksa ya, bukan hanya file digital, tapi ada kertasnya betul, ya, kita periksa, baru kita mungkin nanti bisa menganalisis di tahun itu. Jangan hanya percaya potong-potongan. Kan banyaknya tuh cropping tertulis di situ Fakultas Kehutanan UGM. Kalau itu lembar besar, menariknya apa? Nggak mungkin ditulis Fakultas Kehutanan UGM lagi, pasti judulnya di atas itu Universitas Gadjah Mada gitu. Masa di bawahnya masih ditulis UGM lagi gitu loh. Jadi itu kan potongan-potongan sebenarnya dari tipu-tipu sedikit itu aja. Jadi potongan gitu aja pasti akan ketahuan. Jadi sekali lagi sangat bisa ketahuan. Dan sekali lagi yang Dr. Rismond sudah lakukan, yang saya lakukan itu kami memegang yang namanya primary evidence. Bukti primer yang namanya skripsi. Ya, skripsi itu udah lihat. Analoginya sederhana. Kalau skripsinya saja 99,9% palsu, ijazahnya nggak mungkin asli. Kecuali kalau skripsinya asli, bisa ijazahnya palsu masih bisa. Ya toh? Ijazahnya asli masih bisa. Tapi kalau skripsinya 99,9% itu palsu, udah nggak mungkin lagi ijazahnya asli. Clear ya? Jika yang dipegang ijazah Joko Widodo itu adalah ijazah yang diposting sama Dian itu, apakah bisa dipastikan ijazah Jokowi yang dipegang itu keasliannya? Kalau sudah yang itu yang terpakai, maka dia sudah melawan statementnya sendiri. Melawan statement. Iya, katanya ijazah itu nggak pernah dikeluarkan kemanapun. Ya. Dan itu kalau yang itu memang sudah kami teliti, baik dengan error level analysis, dengan face recognition, dengan face comparison, bahwa itu tidak mungkin kalau itu asli. 99,9% itu palsu. Adakah SOP pada saat di ijazah itu pakai kacamata? Boleh? Ya. Siapapun yang tahu ya pada saat tahun-tahun zaman itu memang ada dua yang dilarang. Mohon maaf ini untuk ibu-ibu yang berhijab ya. Tahun itu pun pakai hijab juga nggak boleh. Ya, harus kelihatan kupingnya. Ya. Apalagi kacamata itu maupun kacamata kir aja, kacamata optik saja itu harus dilepas. Kalau saja ada orang yang berani bersaksi ya gitu, boleh kok pakai kacamata. Sangat-sangat kita sayangkan UGM kalau seperti itu. Tapi tidak ada itu dimanapun yang namanya kacamata. Universitas saya yang nggak ada, nggak ada. Tapi mungkin menambahkan sedikit Pak. Ini menarik tentang kacamata dan seseorang wartawan yang diberi kesempatan Pak Jokowi melihat ijazah tersebut di Solo. Bersaksi bahwa di foto ijazah itu berkacamata. Iya. Berarti kemungkinan sama dong. Barangnya sama. Makanya kita lihat saja. Itu kontradiktif lah dengan pertanyaan dengan statement lawyernya Jokowi kemarin. Satu yang ingin saya tambahkan untuk keterangan Dr. Rismond tadi tentang si ahli itu yang katanya ahli. Itu hanya berani teriak-teriak di medsos ya gitu. Sudah ditantang, sudah ditawarin, ayo mau dibayarin sama pengurus keagama. Ya gitu, pengurus keagama Cirebon ya untuk supaya datang tadi sudah disebut. Dan nggak usah percaya dia lah, itu si obo-obo itu.
Ya kan, namanya dia kan mengingatkan pada si obok-obok itu. Iya, penyanyi di obok-obok. Di Google aja. Oke. Jadi yang menarik setelah pakai kacamata di foto katanya pecah kacamatanya. Iya, kasihan sekali. Kasihan sekali. Nggak bisa beli kacamata kok bisa beli printer canggih. Nggak ada, dan printernya belum diciptakan. Nah, kira-kira Ibu Kurnia selanjutnya. Nah, Bu Kurnia. Ya. Kita dengan suara halus. Baik pemirsa, ini di tengah kita juga telah hadir Ibu Kurnia yang akhir-akhir ini viral dengan inisial K. Inilah beliau yang dilaporkan di Polda Metro Jaya. Silakan Ibu Kurnia. Terlapor juga, Bu. Terlapor juga bersama para dokter di depan kita ini. Silakan. Tapi Ibu yakin inisial K itu Ibu? Tidak ada yang lain kecuali kunyuk misalnya kan. Oke. Sebong. Pasti saya. Nggak ada yang lain di TPUA ya? Dipakai di mana, Bang? Jadi di TPUA inisial K itu adalah Ibu Kurnia. Mata saya ini kurang bagus. Nggak apa-apa dipegang aja, Pak. Kan gitu ya? Pegang aja. Ini meja aja. Oh, sih nggak apa. Atau di situ nggak apa-apa. Gitu aja. Saya kalau khawatir kalau kepleset kesan. Oh iya. Ya oke. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya agak sulit kalau nggak tanya ya, karena tahu banyak yang ingin saya sampaikan ini gitu. Ketika pertama kali ada yang menyampaikan kepada saya bahwa Bapak Joko Widodo melakukan suatu press conference ya, walaupun mungkin tidak resmi, dan menyebutkan selain nama Bang Roy Suryo, kemudian Risman Hasiholan Sianipar dan Dr. Tifauzia Tiasuma, itu ada 2 nama, yaitu ES ya, tapi tidak pakai nama langsung karena inisial saja, dan K. Itu saya sudah bisa menebak itu adalah saya ya, tidak ada lain. Dan itu saya yang timbul di hati saya rasa perih ya, perih nanti dulu ke Joko Widodonya, perih kepada tim kuasa hukumnya ya. Bagaimana mungkin Anda yang berada dalam satu organisasi dengan saya ya, dan tidak usah saya sebutkan ayahnya adalah pimpinan daripada organisasi saya, memberikan suatu pendapat hukum, kemudian juga nasihat-nasihat hukum yang menurut saya sangat luar biasa ngawur ya. Perlu diketahui keberangkatan kami ke Jogja, keberangkatan kami ke Solo itu baik-baik saja ya. Kami berkirim surat sampai 2 kali, sekali tidak diterima kita ulangi lagi. Itu saya merasa tuh, Arif ayo diulang lagi Pak, kirim suratnya, insya Allah yang kedua ini kita akan diterima. Betul, dan kita diterima kan begitu ya. Walaupun ada insiden di jalan, kami bersyukur ya, itu semua qadarullah, Allah telah mengirimkan kawan-kawan seperjuangan ya, Dr. Suryo dan kawan-kawan mewakili kami, karena jam 8 tersebut kami masih berjibaku dengan kemacetan tersebut ya. Nah jadi kami baru sampai jam 11 waktu itu begitu. Nah kemudian waktu kami ke kehutanan juga kami diterima dengan baik walaupun dengan ekstra usaha begitu ya. Nah kelang 1 hari besoknya kita ke tempat Bapak Jokowi, itu pun baik-baik. Kalau tidak mungkin dia terima kan. Buktinya apa? Pas pampres yang bodinya seperti Robocop itu sangat ramah sekali, senjata lengkap ya. Ya saya perempuan sendirian, ada Rahmat, ada Pak Arif dan ada Bang DHL serta Bang Rizal Fadila. Itu katanya apa? Silahkan Ibu dimakan serabinya, ini serabi yang paling enak di Solo. Dimakan ya, kan? Lagi puasa. Kita ini berpuasa. Puasa. Jadi kalau kita mau buka, misalnya kita pikir ada orang mau ngajak makan, boleh kita buka. Tapi saat itu kita buka puasa begitu. Nah jadi itu saya juga agak kerepotan Bu untuk menghalau Projo, karena saya bilang kepada Projo itu, Bapak aja mau nerima kok kalian nggak mau nerima, udah kamu sana dulu, jangan bikin kok suasana nggak kondusif gitu. Artinya kami diterima. Pertanyaannya, orang yang diterima dengan baik-baik, bicara dengan baik-baik tanpa emosi ya, tidak ada emosi kami, walaupun kita sempat berdebat, itu berdebat yang sangat sopan ya, karena meskipun saya mengakhiri perdebatan itu dengan mengatakan, baiklah Bapak, jika tidak didapatkan suatu kesimpulan di antara kita, Bapak akan tidak akan menunjukkan ijazah tersebut ya, kemudian akan melakukan tindakan hukum. Kami pun demikian, kami akan terus menegakkan hukum ya, dengan menegakkan hukum dan dengan menggunakan hukum yang ada di Indonesia ini. Itu akhir jawaban kami. Jadi bagaimana mungkin akhir yang baik itu ya, kemudian dia simplifikasi dengan melaporkan kami. Jangan lupa, saya ingat apa kata orang di sebelah saya ini ya, yang memberi inspirasi, mengatakan you have to open to knowledge, you have to open to IT ya, informasi and also teknologi, kan begitu. Jadi kalau kita sudah 2 itu, nggak gampang kita mengkriminalisasi orang. Nah terlebih lagi kenapa saya bilang tadi, kok rekan sejawat itu ya memberikan suatu nasihat untuk mempolisikan kami.
Masa kamu nggak tahu saya ini sebagai pengacara begitu? Bang Egy itu pengacara, Rizal Pagila itu juga pengacara. Punya hak imunitas. Kami punya hak imunitas. Kalau polisi imunnya itu dengan dia mempunyai senjata diperbolehkan, berpakaian seragam, ya kan? Kalau pengacara itu hak imunitasnya apa? Ya itu tadi undang-undang yang ada pada dirinya, yaitu undang-undang advokat. Nah itu apa? Anda mau mengatakan bahwa itu akan Anda libas karena Anda memegang kepolisian begitu? Nah, saya mau mengatakan ya ada ketidakpercayaan di hati kami. Hari ini Pak Sigit Listio itu sudah hampir 4 tahun lebih ya menjadi Kapolri ya. Dan itu sejak tahun 2021. Berapa banyak orang yang dia langkahi itu, dan dia besar dan berprofesi demikian itu karena tentu bantuan daripada Bapak Joko Widodo. Nah oleh karena itu ya terus terang sebagai orang biasa ya, tetapi kami adalah penegak hukum, kami menginginkan ini tidak bisa main-main ya. Kita tidak bodoh, kita semua ini orang yang cerdas. Kita cuma nggak punya kekuasaan. Tapi jika tak punya kekuasaan, kami minta rakyat se-Indonesia ini untuk memantau, ya. Jangan kalian bikin gempa. Dulu jadi presiden menyusahkan rakyat. Hari ini jadi rakyat menyusahkan presiden dan rakyatnya. Terus terang saya katakan. Maaf ya. Ini saya meminta perhatian ya, dan mereka-mereka yang mempunyai kemampuan di bidang hukum yang hari ini sudah berkolaborasi dengan pemerintahan yang ada, coba speak up lah Anda itu ya. Negara ini dalam kondisi tidak baik-baik saja ya. Kurnia ini siapa sih? Egy Sujana ini siapa sih? Rizman Hasiholahan ini siapa sih? Roy Suryo ini siapa sih? Tifauzia Tiasuma ini siapa? Orang yang mencintai Indonesia. Ya, saya ingin mengatakan kepada Anda, tidak 1 sen pun kami terima, bahkan kami mengeluarkan uang untuk berangkat. Ya, jangan hina cinta kami kepada bangsa ini. Ya, saya ingin mengatakan ya, jangan main-main Pak Jokowi, mohon maaf ya, jangan main-main. Anda sudah terlalu enak menerima 10 tahun privilege ya. Sebenarnya dengan kondisi ini, kalau ini terbukti, Anda tidak berhak terhadap tanah dan segala kelengkapannya di Colomadu seharga 200 miliar itu. Ya, saya pernah demo di situ ya. Terus terang saya katakan, jadi kami sudah melewati masa-masa sulit itu. Bahkan ya. masuk ke dalam. Di depan itu memasang di segel begitu. Ya. Ya, bayangkan itu ya. Jadi ini tidak main-main, bukan sok-sokan. Ya ini buzzer luar biasa nih. Hei Bu katanya, "Tenang Ibu, jangan grogi ya, sebentar lagi dibui." Nah inilah orang-orang yang selalu membuat Bapak Joko Widodo percaya diri untuk terus berbuat salah ya. Maka dari itu kalau dihukum nanti bukan cuma Bapak Widodo, tapi juga buzzer-buzzer yang kurang ajar itu. Ya. Jadi ini yang saya mau katakan. Nah oleh karena itu jangan lupa kami dilengkapi dengan perlengkapan berupa Undang-Undang Advokat ya. Undang-Undang 18 tahun 2003, tepatnya pasal 16 yang menyatakan bahwa seorang pengacara yang melaksanakan tugasnya dengan itikat baik tidak bisa diperdatakan, tidak bisa dipidanakan ya, baik melaksanakan tugas di dalam maupun di luar daripada pengadilan. Yang kami lakukan kemarin di luar pengadilan, tapi itu berentetan. Dari tahun 2020 kami mengupayakan untuk ya menegakkan keadilan bagi seorang Gus Nur dan Bambang Trimulyono, tapi efeknya kemana-mana. Mungkin ya saking berkuasanya ini orang, lalu muncullah pada akhir-akhir ini seorang Rizman Hasiholahan Sianipar. Makanya dalam setiap podcast saya katakan hormat kepada Anda. Kenapa? Ilmu pengetahuan itu memang untuk mengangkat derajat kebaikan. Nah, oleh karena itu, barang siapa yang berkhianat kepada ilmu pengetahuan, maka kau akan terima itu cepat atau lambat. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Saya ingin mengatakan tidak ada rasa takut. Ini blessing, tidak apa-apa. Apa boleh buat, kita harus terima ini. Jika memang harus kita hadapi. Kenapa? Karena memang setiap masa itu kita akan menghadapi perang kita sendiri. Dahulu perang menghadapi penjajah, hari ini penjajah juga. Tapi penjajahnya berbentuk saudara sendiri yang rakus akan kekuasaan dan ingin terus berkuasa. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Pada tanggal 16 April, Ibu Kurnia merupakan salah satu yang masuk ke dalam kediaman Bapak Joko Widodo. Dan ketemu Bapak Jokowi. Apa yang dibahas di ruangan rumahnya Pak Jokowi pada saat Ibu berada di dalam? Silakan. Ya, saya kira itu sudah banyak dibicarakan ya. Pada dasarnya saya tahu dia itu juga menahan diri sebenarnya kan. Seperti kami itu menanyakan dengan sopan begitu. Jadi makanya saya bilang tidak ada pembicaraan yang emosional, tapi tajam menusuk ya. Dan itu sudah dilakukan oleh Bang Rizal di pertama kali. Saya dari tengah, Bang DHL di samping. Jadi nggak tahu kenapa Bang DHL tahu saya di tengah. Mungkin katanya untuk balancing katanya gitu kan. Nah jadi Bang Rizal menjelaskan semua, masuk datangan kami ini Pak untuk bersilaturahmi. Kami yakin dan percaya sebagaimana Bapak menerima banyak orang di sini, kami juga ingin bersilaturahmi. Siapa yang tidak ingin bersilaturahmi dengan mantan presiden, woi, gitu kan? Nah, yang kedua tentu saja tidak bisa keluar dari para tujuan kami untuk kami mengkonfirmasi informasi, mengklarifikasi dan memverifikasi ya ijazah yang
diserigai palsu itu, begitu ya. Dan kami sudah melakukan itu lewat beberapa kali persidangan, 3 kali persidangan, menghadap ke KPU sudah, menghadap DPD sudah, DPR sudah, akhirnya membuat laporan ke Bareskrim. Nah ini kami sampaikan itu. Jadi Bang Rizal dengan gayanya yang sangat santun, Sunda itu ya, tetapi masuk semua itu yang dia tanyakan itu. Jadi dan saya lalu seperti kembali mengulas itu juga ya, dan jawaban beliau sama. Jawaban itu tidak berkembang. Pokoknya siapa yang mendalilkan, dia yang membuktikan. Dia yang mendalilkan, dia yang membuktikan. Ya, baik kita masuk ke closing statement. Satu yang menarik sebelum ini, karena ini yang bisa memberi jawaban adalah Bu Kurnia. Ya. Bu Kurnia. Katanya Jokowi menyampaikan gitu aja kok dipermasalahkan. Seperti apa itu? Ya. Gimana di dalam? Jadi selain siapa yang mendalilkan, dia yang membuktikan. Beliau ini seperti agak ngambek begitu ya. Jadi itu pembicaraan sebenarnya menurut saya sangat natural ya. Jadi kami ini bertiga di sini, dia di seberang sana gitu. Mejanya itu meja yang Anda sering lihat, ada Pak Prabowo pernah di situ, dan pernah melihat ada oligarki di situ. Ya, yang membedakan tuh banyak dinding-dinding, di setiap dinding tuh ada pas pampres. Tapi dia tidak secara nyata menampakkan badannya, hanya ngintip dikit-dikit gitu kan. Bahaya nggak nih keadaan, aman nggak, mungkin begitu barangkali kan. Padahal apa bahayanya seorang wanita seperti saya ini, Bang Rizal yang sudah ya masih tampan sih tapi kakek kan. Bang DHL juga kan rambutnya memutih, sudah kakek-kakek juga gitu kan. Nggak ada bahayanya, nggak ada bahayanya begitu. Nah jadi dia bilang begini ya, ijazah S1 aja kok dipermasalahkan, kecuali S2 enggak gitu ya, bahasanya dia seperti itu kira-kira ya. Jadi silakan. Pernah cerita sama saya, pada saat kondisi Pak Jokowi itu berbicara, mimik mukanya gimana? Beda ya? Seperti tadi itu. Agak-agak gimana? Iya, jadi apa ya? Mimik. Jadi ya ke dongkol mungkin ya, karena kami ini harus diakui bukan tamu yang dikehendaki, betul atau tidak? Kita akui dong. Masa dia menghendaki kami? Kami ini sudah terlanjur dianggap sebagai lawan kan begitu kan? Orang yang bersiap-siap membuka kedok begitu kan? Yang sesopan apapun kami datang, tetap aja tidak menyenangkan kan begitu. Jadi ramahnya itu ramah yang sedang diupayakan begitu. Kita paham sambil menahan hati barangkali kan? Keramahan palsu lah ya. Jadi Anda bertiga saat ini sudah menjadi terlapor untuk closing statement. Kira-kira Bung Rismon Sianipar, kira-kira langkah apa yang akan diambil ke depan sekaligus closing statement. Silakan. Kayaknya sudah kami. Udah ya? Udah cukup ya? Sudah cukup ya? Ya, oke. Silakan Pak DHL. Pak DHL sebagai kuasa hukum. Langkah-langkah hukum apa Pak DHL yang sudah disiapkan oleh tim kuasa hukum dari TPUA? Ya, silakan. Jadi saya dulu ya. Ya, bisa. Jadi kalau closing statement saya begini loh. Ya, iya, ngapain sih Pak Jokowi pakai pengacara mau menunjukin ijazah? Juga ngapain datengin preman? Kan nggak perlu sebenarnya. Artinya apa? Artinya dengan Pak Jokowi sendiri kan selesai. Kan Pak Jokowi adalah presiden, orang tertinggi. Masa harus pakai pengacara? Silakan. Ya, langsung Pak DHL. Closing statementnya sebagai kuasa hukum TPUA. Terima kasih. Karena ini ranah-ranah hukum, rekan kita para ilmuwan ini dilaporkan. Yang saya mau sampaikan adalah kepada petugas penyidik Polri nanti, bahwa mereka tahu tidak tahu mereka, tapi ada undang-undang kita mempersilahkan halal menyampaikan pendapat di muka umum, baik individu maupun kelompok, lisan maupun tulisan, di ruang tertutup maupun ruang terbuka. Itulah hak mereka. Dan hak peran serta masyarakat ini itu ada di dalam semua undang-undang di negara Republik Indonesia. Boleh diperiksa bahwa peran serta masyarakat ini memang dituntut oleh hukum positif, yaitu ius consistem, hukum yang harus berlaku. Kemarin kebetulan saya diperiksa di Bareskrim, saya ditanyakan hak saya sebutkan hak saya ada di semua undang-undang. Saya mau contohkan 3 undang-undang. Undang-undang informasi publik saya sebutkan pasalnya. Undang-undang Polri saya contohkan di pasal 9, 13, 42, 43 Undang Polri. Saya tunjukkan lagi dasar hukum saya sebagai peran serta masyarakat, pasal 108 KUHP. Nah, jadi mungkin yang belum tahu, saya rasa sudah tahu semua bahwa hak para terlapor ini, Ibu Kurnia, rekan kami TPUA,
ya kan, Pak Rismon, itu selain peran serta masyarakat mereka, termasuk Pak Roy ini, itu sumbangsi ilmu harus dihargai, harus dihormati. Bahkan peran serta masyarakat di dalam Undang-Undang Tipikor pasal 41 diberikan reward bagi masyarakat yang bisa membantu, yang bisa membongkar. Dan sudah dipersiapkan PP-nya, itu PP 43 tahun 2018. Pak Jokowi sendiri itu khusus untuk peraturan pemerintah peran serta masyarakat untuk pembongkaran kasus Tipikor. Jadi nanti yang membongkar Tipikor mendapat hadiah. Kalau yang lain-lain tidak. Ini beban tanggung jawab moral, jadi harusnya dihormati peran serta masyarakat itu. Udah datang TPW ke rumahnya, disuguhin air tadi cerita Bu Kurnia, ramah tamah. Kok besoknya malah dilaporkan? Sudah bagus itu yang kemarin itu, ya kan? Nah ini juga jangan sembarangan, jangan perpanjang lagi. Ketika itu belum ada hasil lab war, tadi ada pertanyaan bagus tuh. Kalau restoratif justice dulu, jangan itu dulu. Persiapkan dulu laporan harus lengkap selengkapnya, baru restoratif justice. Tapi saya sendiri yang bukan ahli IT, saya nggak percaya itu sampai serepot itu. Apalagi sudah tahu nih bahwa hukum ini mempersilahkan halal kepada Pak Roy dan Pak Rismon, Egy, Pak Kurnia itu melakukan ini. Ini bukan omong kosong saya. Di semua undang-undang kejaksaan. Makanya ada Komjak, Kompolnas. Itu rasanya pertahanan masyarakat. Kalau ada yang bilang lagi perlindungan data pribadi, aduh, ya kan? Itu tidak masuk pasal itu. Itu mengenai persenjataan Menhan, walaupun ada jalan tembusnya. Satu lagi yang saya mau sampaikan bahwa Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu masuk. Jadi undang pribadi tidak ini. Apalagi Bung Roy ini, dia yang penyusun pasalnya, bukan untuk itu. Jangan macam-macam lah. Jadi orang pelaksana undang-undang, hormati undang-undang, bukan dihukum balasannya, bukan dilaporkan. Ini negara mau jadi negara apa? Kalau hukumnya diperintahkan kepada masyarakat, anggaplah ini Roy CS telah melaksanakan amanah undang-undang. Kok mau ditangkap? Kok mau dipenjara resikonya? Cuma dengar perlihatkan ini lagi, ya. Justru yang diperlihatkan itulah yang dipersoalkan oleh mereka secara ilmiah. Ingat, ilmu sejarah nanti akan menentukan bahwa Indonesia ini kemana ke depannya. Ini sudah cacatan hitam negara ini. Betul kan? Ini adalah bagiannya. Karena sejarah itu adalah bagian daripada pengetahuan. Sedangkan ilmu pengetahuan itu tidak boleh bohong, bisa sesat ke depannya. Yang bajingan bisa jadi pahlawan, yang pahlawan bisa jadi bajingan. Itulah kalau sejarah ilmu pengetahuan dibohongi. Demikian, mudah-mudahan para penyidik tidak menyentuh mereka, haram menyentuh mereka. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk terakhir ini penting karena tidak disinggung sama sekali mulai tadi. Saya lupa. Jadi gini, kan ada tadi laporan itu pasal 27A. Kalau 27A dilaporkan ITE, itu harus dibuktikan dulu pencemaran nama baiknya. Baru masuk di situ. Kalau itu tidak bisa dibuktikan, tidak bisa. Lebih gila lagi, dicantumkan pasal 32 ITE yang ancaman pidananya 8 tahun. Ini kan diselundupkan, dipaksa ini sama pasal 35 yang ancaman pidananya 12 tahun. Yang itu intinya menambah, ya kan, adanya proses ITE. Padahal ini ilmiah, tidak ada hubungan dengan menambah dan mengurangi. Ya kan, betul kan? Ilmiah ini. Nah ini diselundupkan pasal ini. Mulai tadi soalnya nggak disinggung ya. Pasal 32 8 tahun ancamannya ITE. Pasal 35 12 tahun. Dan ini yang akan mau diterapkan, ini kejahatan loh. Jangan main-main loh. Barang siapa yang menjerat tapi tidak ada bukti yang mendukung, itu sebuah kejahatan.
Saya kira itu aja. Terima kasih. Jadi gini, saya tutup sekali lagi begini. Saya sebentar ya. Jadi begini, ini kesimpulan. Apapun pasalnya tidak punya kewenangan, nggak boleh dipanggil, nggak boleh dituduh, karena dasar mereka adalah dasar hukum. Perbuatan mereka ini perbuatan melaksanakan hukum, perintah hukum. Jadi nggak perlu dikupas pasal kalau menurut saya. Semua pasal apapun tidak pantas untuk digunakan kepada seorang Roysuryo CS. Demikian. Karena dia mengamalkan ilmunya, melaksanakan undang-undang. Nggak perlu dikupas pasal-pasal itu. Pasal tai kucing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun Anda berada, perlu kita sampaikan perkembangan terkini bahwa laporan dari TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis di Bareskrim Mabes Polri, pada hari Selasa besok itu sudah ada ya anggota pengurus dari TPUA yang dipanggil oleh Bareskrim. Jadi sudah ada lebih dari 14 bukti terkait dugaan ijazah palsu yang dilayangkan di Mabes Polri, dalam hal ini Bareskrim. Dan alhamdulillah pada hari Selasa besok sudah ada beberapa anggota TPUA, ada 3 orang anggota TPUA yang diundang di Bareskrim untuk dimintai keterangan terkait dugaan ijazah palsu. Semoga ini merupakan awal dari ikhtiar kita selama ini untuk membuktikan kepalsuan ijazah Joko Widodo. Sekian podcast kita pada sore hari ini. Semoga kedepannya kita akan ketemu dalam podcast-podcast selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.